Klon ini, meskipun memiliki separuh jiwa dan kekuatan hidup Han Jien, tidak akan memengaruhi klon aslinya. Jiwa yang terpisah dari klon aslinya akan perlahan pulih melalui kultivasi, tetapi klonnya berbeda. Tanpa keberuntungan luar biasa atau pertemuan kebetulan, klon tersebut tidak akan pernah bisa menggantikan klon aslinya. Tentu saja, jika klon tersebut benar-benar mengalami kejadian kebetulan dan kultivasinya meningkat pesat, suatu hari nanti klon tersebut akan berbalik melawan tuannya. Dalam keadaan normal, tidak ada kultivator yang akan membiarkan klonnya lepas kendali. Hanya Han Jien yang akan begitu gegabah mengirim klon aslinya untuk menjalankan misi sendirian. Sesaat kemudian, klon Han Jien tiba di tepi kabut laut, menatap angin laut di depannya. Meskipun angin laut yang kencang sering terjadi di sekitar kabut, angin tersebut tidak muncul setiap saat, ada pola tertentu. Umumnya, ada periode setengah jam setiap bulan ketika angin dan laut tenang. Setengah jam, meskipun singkat, merupakan waktu yang cukup lama bagi para kultivator. Dengan menggunakan teknik melarikan diri mereka secara menyeluruh, seorang kultivator dapat terbang dari satu sisi kabut laut ke sisi lainnya hanya dalam beberapa tarikan napas. Bahkan seorang kultivator tahap pemurnian Ki-1 pun tidak membutuhkan waktu setengah jam. Oleh karena itu, meninggalkan laut dalam relatif mudah, tetapi memasukinya jauh lebih sulit daripada menjelajah ke surga. Tidak ada yang tahu kapan angin laut akan berhenti. Dan jika seseorang masuk saat angin masih bertiup, bahkan seorang ahli level 3 atau lebih tinggi akan hancur total. Klon Han Fei menunggu di tepi kabut laut selama sebulan, akhirnya menanti saat angin laut menghilang. Dengan sekejap, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang lurus menuju puncak kabut laut. Kecepatannya sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, ia memasuki kabut laut dan kemudian, dalam sekejap, muncul di perairan dangkal di tepi laut Cina Timur. Melihat tempat yang familiar di depannya, klon Han Fei mendesah, lalu menentukan arahnya dan terbang ke utara secepat kilat. Klon Han Jien juga merupakan bagian dari tubuhnya. Kecuali dinyatakan lain, mulai sekarang klon tersebut akan disebut sebagai Han Jien sendiri. Han Jien sangat berhati-hati. Ia tidak terbang langsung ke Kekaisaran Ming, melainkan terbang ke utara menyusuri pantai-pantai yang tak berujung. Setelah sekitar 3 hari, ia tiba di negara paling utara dari benua 10 penjuru Kekaisaran Han Agung. Suhu di Kekaisaran Han Agung sangat rendah. Sementara di selatan masih musim semi, orang-orang di sana sudah mengenakan mantel berlapis katun. Sekilas, wilayah itu dapat digambarkan sebagai 1000 mil es dan 10.000 mil salju. Han Jien mengaktifkan indera ilahinya, meliputi wilayah seluas 1000 mil. Setelah memastikan tidak ada masalah, ia memilih arah dan terbang langsung menuju Kekaisaran Tang. Gunung Changyun, pegunungan terbesar di Kekaisaran Korea Raya, menjulang setinggi 10.000 kaki dan tertutup salju sepanjang tahun. Suhu di dalamnya sangat rendah, saking rendahnya hingga air langsung membeku. Meskipun energi spiritual di pegunungan ini relatif kaya, tidak ada sekte yang mau mendirikan diri di sini, karena suhunya terlalu dingin bagi para kultivator tingkat rendah untuk bertahan hidup. Tepat saat Han Jien terbang di atas Gunung Changyun, sebuah suara tiba-tiba menembus kehampaan dan mencapai telinganya. Karena kamu di sini, mengapa tidak turun dan duduk sebentar? Mendengar ini, Han Jien membeku. Ia yakin orang ini adalah seorang ahli yang kuat, pastinya berada di tahap transformasi jiwa baru lahir. Untuk sesaat, ia hanya bisa samar-samar merasakan bahwa pihak lain berada di pegunungan di bawah, tetapi tidak dapat menentukan lokasi mereka. Han Jien ragu sejenak, lalu menangkupkan tangannya ke arah pegunungan di bawah, berkata, "Senior, maaf telah mengganggu Anda." Karena pihak lain telah mengatakan ini, mereka pasti ingin dia datang. Jika dia menolak, dia mungkin akan membuat mereka marah. Seberkas cahaya menyambar pegunungan, terbang ke arah Han Jien dengan kecepatan kilat, dan tiba di depannya dalam sekejap mata. Han Jien melambaikan tangannya, menangkap cahaya yang mengalir di telapak tangannya. Sebuah lempengan giok seukuran telapak tangan muncul di penglihatannya. Sambil memegang lempengan giok itu, Han Jien menyalurkan indera ilahinya ke dalamnya, dan sebuah pegunungan raksasa muncul di benaknya. Di puncak gunung tertinggi di pegunungan itu, sebuah tanda merah muncul. Melihat ini, Han Jien mengerti. Dalam sekejap, ia terbang langsung menuju puncak tertinggi. Sesaat kemudian, Han Jien tiba di puncak gunung. Ia melepaskan indera ketuhanannya dan merasakan sebuah formasi yang berdiri tegak di dinding gunung 100 kaki di depannya. Ia segera menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior, saya telah menerima undangan Anda untuk datang malam ini." Di lereng gunung yang tertutup salju, sebuah pola riak tiba-tiba muncul. Saat pola itu memudar, sebuah gua yang lebih tinggi dari manusia muncul. Kemudian, suara seorang pria parubaya terdengar, "Masuk." Mendengar suara itu, Han Jien terkejut, lalu menarik napas dalam-dalam dan berjalan selangkah demi selangkah ke dalam gua. Begitu memasuki gua, suhu di dalamnya langsung anjlok, dan Han Jien merasa darahnya hampir membeku. Suhu ini jauh lebih dingin daripada di luar, sebanding dengan batu es mendalam yang sebelumnya ia dapatkan. Han Jien mengaktifkan indera ilahinya,
melepaskan sejumlah besar energi spiritual yang menyelimuti tubuhnya, akhirnya mengusir rasa dingin di sekitarnya. Gua itu ternyata tidak sebesar yang kubayangkan. Setelah berjalan beberapa saat, aku sampai di satu-satunya gua bagian dalam. Di dalam gua, duduk seorang pria paruh baya. Han Jien mengenalinya. Dia adalah Cao Li, pria yang menyelamatkannya di puncak Wang Yue. Cao Li tampak pucat dan napasnya sangat tidak teratur, jelas menunjukkan bahwa ia terluka parah. Melihat Han Jien mendekat, ia tersenyum tipis dan berkata, "Wah, kau tidak mengecewakanku." Ia kemudian memberi isyarat agar Han Jien masuk dan berbicara. Han Jien memasuki gua, mengeluarkan futon dari tas penyimpanannya, duduk, dan menangkupkan tangannya, sambil berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior." Cao Li tertawa dan melambaikan tangannya, berkata, "Jangan terlalu banyak bicara sopan, aku benci omongan seperti itu." Lalu, seolah teringat sesuatu, ia bertanya, "Bagaimana dengan gadis itu? Bukankah kalian berdua sedang bersama?" Han Jien merasakan ketertarikan tertentu pada pria paruh baya di hadapannya. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab dengan jujur, "Senior, aku bersamanya." Ia tidak khawatir Cao Li akan menyakitinya atau memiliki motif tersembunyi. Saat ini ia hanyalah avatar. Bahkan jika pihak lain ingin membunuhnya, mereka hanya bisa membunuh avatarnya, bukan jati dirinya. Tentu saja, Han Jien tidak percaya pihak lain akan melakukan itu. Jika Cao Li memang berniat membunuhnya, mengapa ia harus turun tangan untuk menyelamatkan Xiao Yuyao di hari pernikahannya? Mendengar kata-kata Han Jien, Cao Li terkejut. Ia memfokuskan indera kedewaannya pada Han Jien, lalu mengangguk, kilatan cahaya berkilat di matanya. Ia berkata, "Aku tidak tahu kau telah membudidayakan klon boneka legendaris." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Kau melarikan diri dari Laut Timur dan kembali setelah banyak lika-liku. Apakah itu semua untuknya? Orang yang kuat adalah orang yang kuat." Dari aroma laut yang tertinggal di tubuh Han Jien, sekilas terlihat jelas bahwa Han Jien pernah ke Laut Cina Timur sebelumnya. Han Jien tidak berniat menyembunyikan apapun dan berkata dengan jujur, "Senior, sejujurnya, istriku telah diracuni oleh racun penghancur langit dan tidak punya banyak waktu lagi." Kemudian, dia menceritakan detail masalah itu secara keseluruhan. Cao Li mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu perlahan berkata, "Aku tidak bisa membantumu. Racun pemusnahan adalah racun paling ampuh dari 10 racun utama, dan tidak ada obatnya di dunia ini. Bahkan jika kau menemukan Li Xiaoyao, dia tidak akan memberimu penawar untuk memperpanjang umurmu. Aku sarankan kau kembali. Kalau tidak, jika klonmu terbunuh, tubuh utamamu juga akan terlibat." Han Jien memang tidak banyak berharap sejak awal, dan kata-kata Cao Li pun tidak terlalu berpengaruh padanya. Ia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Senior, aku mengerti semua yang kau katakan, tapi semuanya sudah sampai pada titik ini, dan aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Sekalipun pergi mencari Li Xiaoyao untuk penawarnya seperti menceburkan diri ke kandang singa, aku tidak punya pilihan selain pergi. Karena jika aku tidak pergi, tidak ada harapan sama sekali. Jika aku pergi, setidaknya masih ada secerca harapan." Mendengar ini, raut wajah Cao Li langsung muram, seolah teringat kembali kenangan buruk, lalu ia menghela napas panjang. Setelah beberapa saat, ia mendongak menatap Han Jien dan berkata, kata demi kata, "Anak kecil, meskipun aku tidak bisa membantumu, aku bisa membimbingmu. Jika kau tidak mendapatkan penawarnya, klonmu pasti akan terbunuh. Saat kau mati, ucapkan mantra, korbankan seluruh kekuatan hidupmu untuk memaksa jiwamu memasuki 9 langit. Ingat, saat memasukinya, bagilah jiwamu ke dalam pikiran-pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Rasakan angin kencang dan kilat di dalam 9 langit. Ini akan sangat membantu kultivasimu di masa depan." Pada titik ini, Cao Li mengeluarkan selembar batu giok biru dari tas penyimpanannya dan melemparkannya kepada Han Jien, sambil berkata, "Hanya ini yang bisa kulakukan untuk membantumu. Apakah kau bisa membangunkannya nanti tergantung pada takdirmu." Ia terdiam sejenak, lalu, seolah teringat sesuatu, melanjutkan, "Jika kau bisa membangunkannya, ingatlah untuk memperlakukan orang yang kau cintai dengan baik di masa depan." Han Jien menerima slip giok itu, merasa sangat tersentuh. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, senior." "Tidak perlu berterima kasih padaku," desah Cao Li. "Ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri saja." Han Jien tercengang, tidak mengerti arti di balik kata-kata lawan bicaranya. Saat itu, Cao Li berkata lagi, "Dulu, jika aku punya setengah keberanianmu, kekasihku tidak akan bunuh diri di hari pernikahan kita." Raut kesakitan terpancar di alisnya, lalu ia melambaikan lengan bajunya, melepaskan kekuatan spiritual yang luar biasa besar yang menyapu tubuh Han Jien keluar dari gua. Suaranya pun menyusul, "Aku akan memberimu nasihat, dan kau harus mengingatnya. Segala sesuatunya tidak akan pernah sempurna, tetapi seseorang harus berusaha untuk memiliki hati nurani yang bersih.
Kata-kata ini masih terngiang di telinga Han Jien saat sosoknya terangkat ke angkasa oleh kekuatan spiritual yang luar biasa. Kemudian, Han Jien membungkuk lagi ke arah Gua Chaoli sebelum menggunakan teknik melarikan diri untuk terbang maju. Setelah terbang keluar dari Kekaisaran Han Agung, suhu mulai meningkat. Han Jien mengeluarkan selip giok biru dari tas penyimpanannya dan dengan cepat memindainya dengan indera ilahinya. Jauh di dalam Laut Timur, di dalam gua tempat tinggal Han Jien dan Xiao Yuyao, Han Jien gemetar dan berseru takjub, sihir yang begitu hebat. Meskipun suara Han Jien tidak keras, lingkungan di sekitarnya begitu sunyi sehingga Xiao Yuyao mendengar setiap kata dan segera bertanya. Han Jien, sihir macam apa yang kau katakan? Tidak apa-apa, Han Jien melambaikan tangannya dan berkata, aku perlu mempelajari sejenis sihir. Xiao Yuyao tercengang, matanya dipenuhi kebingungan, dan bertanya, kamu masih perlu berlatih sihir? Han Jien mengangguk, lalu berdiri, berjalan 3 meter jauhnya, duduk bersila, dan berkata, lindungi aku, dan aku akan bisa berkultivasi dengan cepat. Melihat Xiao Yuyao mengangguk, ia segera membentuk segel tangan dan memasuki kultivasi. Pada saat yang sama, klonnya, yang berjarak puluhan ribu mil, melakukan hal yang sama. Mengolah mantra yang sama secara bersamaan dengan tubuh utamanya tidak hanya menggandakan kecepatan kultivasinya, tetapi juga memungkinkannya untuk memahami esensi mantra dalam waktu sesingkat mungkin. Di dalam gua, Xiao Yuyao dan Xiao Hui menatap Han Jien dengan saksama, tetapi setelah beberapa lama, mereka masih belum bisa memahami sihir macam apa yang begitu rumit itu. Setelah beberapa saat, Xiao Yuyao menatap Xiao Hui, yang juga sedang menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, keduanya menunjukkan ekspresi kosong, lalu tersenyum masam dan diam-diam menunggu Han Jien bangun dari kultivasinya. 3 hari kemudian, Han Jien melepaskan aura aneh. Aura ini langsung berubah menjadi kabut putih, berputar-putar di sekelilingnya, membuat tubuhnya semakin kabur, bagaikan bulan di cermin atau bunga di air, nyata sekaligus ilusi. Kabut di sekitar Han Jien semakin pekat, menyebar luas darinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kabut itu menyelimuti seluruh gua. Merasakan energi yang terkandung dalam kabut, alis Xiao Yuyao berkerut, dan dia bertanya pada Little Grey di sampingnya. Apakah kamu tahu sihir macam apa ini? Little Grey tetap diam, tetapi raut wajahnya mengungkapkan isi hatinya kakak ipar. Kau bertanya padaku? Kepada siapa aku harus bertanya? Pemandangan aneh ini berlanjut selama hampir setengah bulan. Setengah bulan kemudian, kabut yang menyelimuti Han Jien mengembun menjadi garis lurus, menembus puncak kepalanya, dan akhirnya menghilang. Han Jien membuka matanya, kilatan tajam berkilat di dalamnya. Lenyap seketika. Saat ini, meskipun tingkat kultivasi Han Jien tidak berubah, perasaan yang ia rasakan benar-benar berbeda. Ia tampak menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. Dengan pikirannya, Han Jien membuka mulutnya, dan seberkas cahaya putih melesat keluar, seketika tiba di depan Xiao Hui. Merasakan kekuatan dahsyat yang terkandung dalam cahaya putih itu, kelabu kecil dengan cepat menghindar sejauh 3 zhang. Seraya berkata, Bos, apa kau gila? Aku kelabu kecil. Saat itu, matanya dipenuhi kengerian. Dalam sepersekian detik itu, jika ia sedikit lebih lambat dalam menghindar, ia pasti sudah terluka parah. Perlu diingat, ia adalah binatang iblis tingkat 5, makhluk kuat yang mampu melawan ahli tingkat pertama. Sihir macam apa yang digunakan Han Jien untuk melancarkan serangan sebesar itu hanya dengan satu tarikan napas? Sekeras apapun ia mencoba, ia tak bisa mengerti. Xiao Yuyao juga tercengang. Ia juga tidak menyangka Han Jien akan menyerang Xiao Hui. Saat hendak meminta penjelasan, Han Jien tersenyum tipis dan berkata kepada Xiao Hui, kalau aku merapal mantra ini berulang kali, seberapa besar kemungkinanmu bisa menangkisnya? Senyum aneh tersungging di bibirnya, jelas menunjukkan bahwa ia sengaja menggoda Xiao Hui. Melihat ekspresi Han Jien, kelabu kecil diam-diam menghela napas lega. Ini masih bosnya, dia hanya mencoba menggodanya. Mendengar pertanyaan Han Jien, kelabu kecil menyombongkan diri tanpa ragu. Bos, mantramu memang kuat, tapi aku, kelabu kecil, tidak menganggapnya serius. Melihat tatapan skeptis Han Jien, ia melanjutkan, Bos, jangan ragukan aku. Aku, kelabu kecil, bisa dengan mudah menghancurkan mantra itu hanya dengan lambaian tanganku, bahkan tanpa berkeringat. Benarkah? Han Jien mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara serius. Tentu saja benar, kata Little Grey dengan percaya diri. Mendengar ini, Han Jien tersenyum tipis dan hendak berbicara ketika Xiao Hui tiba-tiba bertanya, Bos, apa yang akan Anda lakukan? Bukankah kau baru saja bilang mengalahkan mantraku akan mudah? Han Jien menatap Little Grey dengan senyum tipis dan berkata, aku hanya ingin melihat apakah mantra ini benar-benar rapuh seperti yang kau katakan. Ini, Little Grey tampak malu. Melihat ekspresi Han Jien yang seolah hendak bertindak, ia menundukkan kepalanya dan berkata, oke, kuakui, mantramu memang sangat kuat. Han Jien tersenyum, menoleh ke Xiao Yuyao dan berkata, Yao hari sudah hampir fajar,
Izinkan aku ikut denganmu menyaksikan matahari terbit. Xiao Yuyao dipenuhi segudang pertanyaan. Tetapi setelah ragu sejenak, ia mengurungkan niatnya dan hanya mengangguk. Ia mengerti Han Jien. Jika Han Jien tidak ingin membicarakan sesuatu, ia tidak akan mengatakannya meskipun ia bertanya. Sebaliknya, jika Han Jien ingin menceritakannya, ia akan menceritakannya nanti meskipun ia tidak bertanya. Keduanya berjalan keluar gua berdampingan, dan hendak terbang menuju puncak gunung ketika Little Gray mengikuti mereka. Dalam sekejap, ia melompat ke punggung Han Jien dan berkata, "Bos, mantra apa yang kau gunakan itu? Rasanya seperti serangan mental bagiku." Han Jien tersenyum tenang, tidak menjawab pertanyaan Xiao Hui, melainkan berkata, "Nanti kau akan tahu." Setelah itu, ia meraih Xiao Hui, melemparkannya, dan berkata, "Sekarang waktunya matahari terbit, pergilah bermain dimanapun yang sejuk." Ia lalu memeluk pinggang ramping Xiao Yuyao, dan dalam sekejap, langsung menuju puncak gunung. Pada saat ini, klon yang berada ribuan mil jauhnya itu membuka matanya. Wajahnya sedikit lelah. Ia menghela napas dan berkata, klon hanyalah klon. Sekalipun tingkat kultivasinya sama dengan aslinya, ia tidak memiliki kemampuan yang sesuai. Ia berdiri, segera keluar dari gua, menggunakan teknik melarikan diri, dan terbang langsung menuju ke Kaisaran Tang. Mantra yang dilatih Han Jien selama setengah bulan adalah mantra yang diberikan Chaoli kepadanya. Disebut transformasi kesadaran ilahi menjadi pikiran. Sederhananya, indera ilahi adalah sejenis jiwa yang dapat dimanifestasikan untuk mengamati lingkungan sekitar. Demikian pula, pikiran adalah sejenis jiwa yang digunakan untuk menyimpan ingatan dalam pikiran. Meskipun indera ilahi dan pikiran tampak sebagai bagian dari jiwa, keduanya merupakan dua entitas terpisah yang dapat digunakan secara independen, tanpa ada hubungan di antara keduanya. Namun, mantra ini memurnikan sebagian pikiran dan sebagian indera ilahi bersama-sama, menciptakan kristal seukuran sebutir beras. Kristal ini, yang disebut pikiran indera ilahi, memiliki kemampuan indera ilahi dan pikiran, yang dapat digunakan secara terpisah dan dapat dilepaskan sebagai serangan dahsyat di saat-saat genting. Namun, setiap serangan menghabiskan satu pikiran indera ilahi. Jumlah kecil tidak terlalu berpengaruh pada kultivator, tetapi penggunaan berlebihan akan melemahkan indera ilahi mereka secara drastis dan menyebabkan kehilangan ingatan yang signifikan. Dalam kasus yang parah, bahkan dapat menyebabkan kemunduran dalam kultivasi, menjadikan mereka idiot. Namun, meskipun mantra ini sangat kuat, sangat sulit untuk diolah. Pertama, ada prasyarat seseorang harus mengolah avatar untuk mengolah mantra tersebut, sementara tubuh utama hanya dapat membantu. Sebaliknya, jika tubuh utama mengolah sementara avatar membantu, itu sama saja dengan bunuh diri. Ini karena setelah mantra berhasil diolah, avatar harus menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu 3 bulan. Jika tidak, esensinya akan cepat menghilang, bahkan berpotensi memengaruhi tubuh utama. Jika tubuh utama terpengaruh, keinginannya untuk menyempurnakan mantra juga akan sirna, dan dalam kasus yang parah, bahkan dapat mengakibatkan jiwanya tercerai-berai. Setelah membaca mantra tersebut, Han Jien yakin bahwa Chaoli pasti juga telah mengembangkan indera ilahi. Jika tidak, ia tidak mungkin melawan dua lawan sendirian. Indera ilahi setara dengan menambahkan serangan tambahan di atas kekuatan spiritual. Han Jien mengembangkannya karena dua alasan. Pertama, ia yakin mantra itu bermanfaat, dan kedua, mantra itu dapat meningkatkan kekuatan serangannya. Memiliki kekuatan ganda saja sudah berarti kekuatan serangannya beberapa kali lipat. Dengan tambahan indera ilahi, ia yakin ia bahkan dapat menahan beberapa putaran serangan dari seorang ahli tahap Naschen Soul. Kecepatan terbang Han Jien sungguh menakjubkan. Sosoknya melesat di langit, muncul 100 mil jauhnya. Kecepatan ini sebanding dengan seorang ahli tahap transformasi jiwa baru lahir. Setengah hari kemudian, Han Jien tiba di Kekaisaran Tang Agung dan terbang langsung menuju puncak Wang Yue. Sesampainya di puncak gunung, Han Jien melepaskan aura penuhnya, melancarkan pukulan ke formasi pelindung sekte sambil berteriak keras, "Hancurkan!" Sebuah tinju raksasa yang transparan meraung, mengarah langsung ke formasi pelindung sekte tersebut. Tinju itu menghantam formasi itu, dan dengan suara retakan, formasi besar itu langsung runtuh. Di dalam formasi, sebuah suara ngeri terdengar, "Siapa di sana? Apa kau tidak tahu ini keluarga Li?" Sebelum suara itu bergema, dua sosok dengan cepat mendekat, tiba di hadapan Han Jien dalam sekejap mata. Mereka menampakkan wujud asli mereka seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tak lain adalah Long Hun, dan wanita itu adalah pasangan abadi Kuo Yu Liu Qingqing. Saat itu, lengan Liu Qingqing melingkari lengan Long Hun. Dilihat dari keintiman mereka, jelas bahwa Liu Qingqing telah menjadi kekasihnya. Kuo Yu baru saja meninggal, dan Liu Qingqing telah menikah lagi, menjadi pasangan abadi Long Hun sungguh tragis. Namun, mengingat sifat Liu Qingqing yang suka berganti pasangan, jika Kuo Yu tidak meninggal, mungkin ia bisa mengendalikannya. Namun, setelah Kuo Yu meninggal, hanya masalah waktu sebelum ia jatuh ke pelukan orang lain. Yang membingungkan adalah ia memilih Long Hun. Begitu keduanya muncul,
Mereka menatap Han Jien. Ketika mereka melihat Han Jien dengan jelas, mereka gemetar seolah tersengat listrik. Reaksi jiwa naga bahkan lebih berlebihan. Ia tiba-tiba mundur selangkah dan berseru, "Han Jien, kau!" Meskipun Liu Qingqing merasa ngeri, ia jauh lebih berani daripada Long Hun. Ini adalah keluarga Li, dan ia tidak percaya Han Jien telah menemui ajalnya. Maka ia berkata, "Han Jien, aku sungguh tidak menyangka kau punya nyali untuk kembali. Terakhir kali, Senior Cao Li berhasil menyelamatkanmu. Mari kita lihat kemana kau akan lari kali ini." Alasan ia begitu berani adalah karena ada keuntungan besar yang terlibat. Begitu ia memberitahu Li Xiaoyao untuk datang dan membunuh Han Jien, ia bisa menggantikan posisi Long Hun dan menjadi pelindung utama keluarga Li, tanpa harus lagi tinggal di bawah atap orang lain. Han Jien mendengus dingin, tatapan dinginnya tertuju pada Liu Qingqing. Liu Qingqing langsung merasakan sensasi geli di punggungnya, energi spiritualnya menjadi kacau, dan ia tersandung, hampir jatuh dari udara. Liu Qingqing merasa ngeri. Han Jien baru berada di tahap inti emas, namun ia berhasil melumpuhkan energi spiritualnya. Sihir macam apa yang telah ia kembangkan? Memikirkan hal ini, Liu Qingqing tidak berani melanjutkan konfrontasi. Ia segera membentuk segel tangan, mengirimkan aliran cahaya ke arah puncak Wang Yue. Aliran cahaya itu jelas merupakan mantra transmisi suara. Ia berkelebat sebentar lalu menghilang. Han Jien tidak menghentikan mereka. Seolah-olah dia tidak melihat mereka, dan dengan dingin menatap dua orang di depannya. Long Hun memahami Han Jien, dan ia sungguh tak habis pikir mengapa Han Jien tak turun tangan. Ia berpikir, mungkinkah kultivasinya telah meningkat hingga ia mampu menandingi seorang ahli tahap Nas Chen Soul? Memikirkan hal ini, ia pun menyapukan indera kedewaannya pada Han Jien, menyadari bahwa Han Jien baru berada di tahap Golden Core akhir, dan diam-diam menghela napas lega. Namun, sesaat kemudian, matanya melebar, dan ia menatap Han Jien seolah-olah ia monster. Lagi pula, Han Jien baru pergi selama 4 tahun. Bagaimana mungkin ia bisa berkembang pesat hanya dalam 4 tahun? Jika ia tidak melihatnya sendiri, Long Hun tak akan pernah percaya. Saat itu, aura dahsyat terpancar dari puncak Wang Yue. Diikuti suara Li Xiaoyao, "Liu Qingqing, ada apa kau memanggilku? Apa kau tidak tahu aku sedang berkultivasi?" Suaranya tidak keras, tetapi penuh amarah, jelas menunjukkan bahwa ia belum pulih dari kematian Li Wanyu. Li Xiaoyao merasakan Han Jien membunuh Li Wanyu. Saat itu, ia ingin sekali mencabik-cabik Han Jien. Liu Qingqing gemetar dan buru-buru menangkupkan tangannya. Berkata, "Tolong tenang, ketua klan. Aku mengganggumu karena Han Jien datang untuk memprovokasi kita lagi." "Han Jien." Suara Li Xiaoyao membeku. Lalu ia tertawa terbahak-bahak, "Kau punya jalan menuju alam abadi tapi memilih untuk tidak mengambilnya. Kau tak punya gerbang menuju neraka tapi memilih untuk menerobos masuk. Haha. Han Jien, kau sedang mencari kematian." Tatapan Long Hun kembali tertuju pada Han Jien. Melihat Han Jien masih enggan pergi, ia mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mungkinkah dia benar-benar datang ke sini untuk mati? Begitu pikiran ini muncul, sosok Han Jien tiba-tiba berkelebat dan muncul di sampingnya seperti hantu. Kemudian, ia melepaskan jari penghancur jiwa dan langsung menuju Liu Qingqing. Ekspresi Liu Qingqing berubah drastis. Ia mundur sambil berteriak, "Ketua klan, selamatkan aku." Ia mengeluarkan beberapa harta sihir pertahanan dari tas penyimpanannya dan memegangnya di depannya, berharap dapat menangkis serangan Han Jien sebelum Li Xiaoyao tiba. Setelah melancarkan serangan, Han Jien tidak membalas. Sedikitpun ekspresi penghinaan muncul di bibirnya. Dengan kilatan jari penghancur jiwa, ia langsung menghancurkan senjata ajaib yang dipanggil Liu Qingqing dan langsung menuju dadanya. Pada saat yang sama, Li Xiaoyao tiba dengan cepat. Ketika ia merasakan Liu Qingqing akan mati karena serangan itu, suaranya yang marah terdengar, "Beraninya kau?" Li Xiaoyao bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sosoknya berkelebat saat muncul di belakang Liu Qingqing. Ia meliriknya, lalu mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba meraih ke arah Han Jien. Seberkas cahaya berkelebat, dan sebuah tangan besar dan transparan menyapu langit, langsung menuju Han Jien. Kemudian, sosoknya berkelebat lagi, terbang menuju Liu Qingqing. Serangan tangan energi spiritual Li Xiaoyao yang dahsyat sangat dahsyat. Bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir yang terkena serangannya akan mengalami keruntuhan fisik, bahkan mungkin mati. Han Jien hanyalah seorang kultivator inti emas, dan Li Xiaoyao tidak yakin ia mampu menahannya. Li Xiaoyao sudah menduga bahwa serangan ini akan cukup untuk membunuh Han Jien. Dan dengan kematian Han Jien, kekuatan jari penghancur jiwa akan sangat berkurang, memberinya cukup waktu untuk menyelamatkan Liu Qingqing. Biasanya, Li Xiaoyao tak akan pernah repot-repot memperjuangkan bawahan keluarganya. Namun, kini situasinya berbeda. Bukan hanya Li Wanyi yang tewas, tetapi Kuo Yu juga telah dibunuh oleh Han Jien 4 tahun lalu. Meskipun kerugian keluarga Li tidak terlalu besar, saat itu mereka membutuhkan tenaga, dan ia tak ingin melihat anggota keluarganya yang lebih berkuasa lagi gugur.
Li Xiaoyao melintas dan muncul di samping Liu Qingqing, meraihnya. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan spiritual yang luar biasa di telapak tangannya, berniat menekannya ke Liu Qingqing untuk melarutkan energi di dalam jari penghancur jiwa. Namun, tatapannya menangkap lokasi Han Jian. Saat itu, ia segera memperlambat gerakannya, menatap tajam ke arah Han Jian. Saat itu, wajah Han Jian tampak serius, tanpa ekspresi, seolah-olah ia bahkan belum melihat telapak tangan yang berterbangan itu. Ketika telapak tangan itu sampai padanya, ia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan melancarkan jari penghancur jiwa ke arahnya. Melihat ini, Li Xiaoyao mendengus dingin, matanya dipenuhi rasa jijik, dan bergumam, "Nak, kau bisa mati sekarang." Senyum dingin muncul di bibirnya. Ia sudah merencanakan bahwa setelah menghancurkan tubuh fisik Han Jian, ia akan menarik kekuatan serangan dari tangan energi spiritualnya dan merebut jiwa Han Jian. Long Hun merenung sejenak, lalu sosoknya melintas, muncul 10 mil jauhnya untuk mengamati Han Jian dari kejauhan. Pertempuran semacam ini di luar kemampuannya untuk berpartisipasi. Energi yang dilepaskan oleh ahli tingkat 3, bahkan gempa susulannya, dapat melukainya dengan parah. Ketika ia melihat Han Jian menggunakan jari penghancur jiwa untuk menangkis serangan Li Xiaoyao, senyum pahit muncul di bibirnya, dan ia menutup matanya. Karena saat ini, hasilnya sudah jelas. Long Hun sama sekali tidak percaya bahwa Han Jian dapat menahan serangan Li Xiaoyao. Wajah Liu Qingqing meringis kesakitan. Meskipun vitalitasnya cepat memudar, ia bisa merasakan semua yang terjadi di hadapannya. Ketika ia melihat Li Xiaoyao melancarkan serangan dan menangkapnya, ia diam-diam bersukacita. Semua yang telah ia lakukan tidak sia-sia. Selama Li Xiaoyao muncul, ia tidak akan mati. Setelah membunuh Han Jian, kemungkinan besar ia akan menjadi tetua pelindung baru keluarga Li. Sekalipun ia kehilangan sebagian masa hidupnya, itu akan sepadan. Akan tetapi, ketika semua orang mengira Han Jian akan hancur akibat serangan itu, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka bertiga terbelalak. Setelah Han Jian melepaskan jari penghancur jiwa, ia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan menyemburkan seberkas cahaya putih. Cahaya putih itu menyambar dan langsung menuju jari penghancur jiwa, menyusulnya dalam sekejap mata dan menyatu dengannya. Setelah cahaya biru dan putih menyatu, mereka berubah menjadi biru muda, dan aura yang terpancar darinya melonjak liar, mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Mantra yang menyatu itu bertabrakan dengan tangan raksasa. Dan dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, kedua energi itu saling meniadakan dan lenyap ke langit. Tubuh Han Jian gemetar, dan ia mundur 3 langkah, memuntahkan seteguk darah. Meskipun wajahnya pucat, ia sangat gembira. Kekuatan gabungan kedua energi itu memang luar biasa, mampu menandingi ahli tingkat 3. Saat ini, harapan Han Jian untuk perjalanan ini semakin besar. Sekalipun ia tidak bisa mendapatkan penawarnya, ia masih bisa menghancurkan keluarga Li. Keduanya tampak berimbang. Tetapi Han Jian sebenarnya kalah. Meskipun Han Jian memblokir serangan Li Xiaoyao, dia terluka parah oleh pukulan itu. Sebaliknya, Li Xiaoyao sama sekali tidak terluka. Li Xiaoyao awalnya bermaksud membunuh Han Jian dan kemudian menyelamatkan Liu Qingqing. Tetapi karena Han Jian memblokir serangannya, dia sangat terkejut hingga lupa apa langkah selanjutnya. 10 mil jauhnya, mata Long Hun terbelalak tak percaya. Ia sungguh tak percaya bahwa 4 tahun lalu, Han Jian hanya mampu menahan serangan ahli tingkat 3 saat menggunakan senjata sihir, tetapi sekarang ia mampu melawan ahli tingkat 3 tanpa perlu menggunakan senjata sihir. Dilihat dari penampilannya, lukanya tidak separah sebelumnya. Pada saat ini, Liu Qingqing juga sama ngerinya. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah melahap sebagian besar kekuatan hidupnya, jari penghancur jiwa mulai melahap jiwanya. Merasakan perubahan di dalam tubuhnya, Liu Qingqing sudah mencium aroma kematian dan berteriak, "Ketua klan, selamatkan aku." Mendengar teriakan minta tolong Liu Qingqing, Li Xiaoyao akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Sosok sekuat Liu Qingqing, yang telah berpengalaman dalam pertempuran tak terhitung jumlahnya, begitu terkejut hingga kehilangan ketenangannya menunjukkan betapa dalamnya dampak kejadian itu padanya. Namun, sudah terlambat. Saat Li Xiaoyao meletakkan tangannya di tubuh Liu Qingqing, jari penghancur jiwanya telah melahap lebih dari 90% jiwanya. Sekalipun ia berhasil menyelamatkannya sekarang, ia akan lumpuh tanpa ingatan. Sekalipun ingatannya dapat pulih perlahan dengan nutrisi dari ramuan langka dan berharga, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Menabung atau tidak? Li Xiaoyao ragu-ragu. Menyelamatkan Liu Qingqing sekarang, meskipun tidak membutuhkan banyak usaha, hanya akan membuang-buang waktu. Ia tidak ingin membuang waktu untuk orang yang tidak berguna. Ia ingin segera membunuh Han Jian. Keraguan ini membuatnya melewatkan waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Liu Qingqing menjerit terakhir kali, memuntahkan seteguk darah, lalu menutup matanya dan mati seketika. Jiwanya dilahap habis oleh jari penghancur jiwa. Jiwanya tercerai-berai dan lenyap. Liu Xiaoyao langsung merasakan kematian Liu Qingqing.
Ia mendengus dingin, membuang mayat di tangannya, dan memelototi Han Jien. Ia berkata dengan dingin, "Aku tak pernah menyangka kau akan berubah begitu banyak dalam 4 tahun terakhir. Aku tak pernah menyangka Cao Li akan mewariskan sihirnya yang terkenal kepadamu. Sekalipun kau bisa mengubah indera ketuhananmu menjadi pikiran, kau takkan bisa bertahan hidup di tanganku." Han Jien melayang di udara, ekspresinya tenang. Kata-kata Li Xiaoyao tidak berpengaruh padanya. Han Jien sudah tahu ia akan mati di sini. Ia melirik puncak Wang Yue di belakang Li Xiaoyao dan berkata, "Aku tidak pernah berniat kembali kali ini. Jika kau memberiku penawar racun penghancur langit, aku akan membiarkanmu menggunakan mantra mautmu sesukamu." Jika mendengar ini, Li Xiaoyao tertawa terbahak-bahak, menyela, "Jadi itu alasanmu kembali? Ternyata kau di sini untuk membasmi racun surgawi. Putriku sudah kau bunuh. Apa kau pikir aku masih akan memberimu penawarnya? Nak, kau punya jalan menuju keabadian, tapi kau memilih untuk berjalan ke gerbang neraka. Kau sedang mencari kematian. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu." Ia tertawa terbahak-bahak, menepuk-nepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan sebuah buah seukuran kepalan tangan terbang keluar. Buahnya juga berwarna hitam, dikelilingi kabut hitam tebal, yang tidak lain adalah racun penghancur surga. Li Xiaoyao melirik buah di tangannya, kilatan kebencian terpancar di matanya, lalu berkata dengan dingin, "Nak, kau bisa mati sekarang." Sambil berbicara, ia mengangkat tangan kanannya untuk melancarkan mantra serangan pada Han Jien. Han Jien tetap diam dan tidak melakukan gerakan defensif apapun. Sebaliknya, ia berkata, "Li Xiaoyao, sudahkah kau memikirkannya? Bahkan jika kau bisa membunuhku hari ini, berapa banyak anggota klanmu yang bisa lolos dari kejaranku?" Li Xiaoyao terkejut. Ia tahu cara Han Jien, tetapi ia tidak percaya Han Jien bisa selamat dari serangannya. Ia mencibir, "Nak, kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau telah mengembangkan transformasi indera ilahi? Aku berdiri di sini hari ini. Jika kau punya nyali, kemarilah. Jika kau bisa selamat dari seranganku, aku akan menerimanya bahkan jika kau membunuh semua orang di keluarga Li." Han Jien mengerutkan kening, menatap tajam ke arah Li Xiaoyao, dan berkata, "Jadi, kamu tidak ingin menyerahkan penawarnya?" Tanpa pikir panjang, Li Xiaoyao tertawa terbahak-bahak, "Nak, aku terlalu malas bicara denganmu. Ayo bertarung. Tunjukkan kemampuanmu, agar tak ada yang bilang aku menindas junior sepertimu." Ia sangat ingin membunuh Han Jien, tetapi tidak langsung. Kalau tidak, ia tak akan menggunakan buah racun kelahiran, racun penghancur langit. Ia ingin meracuni Han Jien, memenjarakannya di dalam panji pemanggil jiwa, memurnikannya dengan api tanah, dan menyiksanya dengan rasa sakit yang luar biasa sebelum jiwanya perlahan menghilang. Han Jien telah mengantisipasi hasil ini, tetapi dia tidak menyangka Li Xiaoyao akan menolak begitu cepat dan tanpa ruang untuk berdiskusi. Sekarang setelah ia ada di sini, Han Jien tidak akan membiarkan perjalanan ini sia-sia. Terlepas dari apakah Xiao Yuyao akan mati atau tidak, ia akan membuat keluarga Li menanggung akibatnya. Memikirkan hal ini, mata Han Jien menjadi sedingin es, memancarkan cahaya dingin. Ia berkata dengan dingin, "Kuharap kau tidak menyesali ini." Setelah mengatakan itu, ia memukul dadanya dengan telapak tangan, menyemburkan seteguk darah yang melayang di depannya. "Tubuh ini cepat atau lambat akan mati, jadi berapapun esensi dan darah yang kumiliki, itu tak berguna. Lebih baik kugunakan saja untuk merapal mantra." Kesadaran Han Jien lenyap, dan esensi darah yang tak terhitung jumlahnya, di bawah kendalinya, dengan cepat menyatu menjadi bola darah seukuran kepalan tangan bayi dalam sekejap mata. Meskipun bola darah ini kecil, ia memiliki masa hidup beberapa ratus tahun, dan sinar matahari yang menyinarinya memancarkan cahaya merah redup. Han Jien terus-menerus membentuk segel tangan, melemparkannya ke dalam bola darah. Sesaat kemudian, bola darah itu tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, yang menyambar dan terbang ke tubuhnya, menghilang tanpa jejak. Alis Han Jien berkedut, dan ia berteriak pelan, "Blood escape!" Tubuhnya melesat ke udara tipis, berubah menjadi garis merah darah yang panjang, langsung menuju punggung Li Xiaoyao. Mata Li Xiaoyao dipenuhi keheranan. Ia tak percaya Han Jien begitu kejam, mengorbankan sebagian besar esensi hidupnya untuk melepaskan teknik melarikan diri dari darah. Jika itu dia tak akan pernah melakukannya. Pikiran ini terlintas di benaknya, dan melirik ke arah Han Jien terbang, tangan kanan Li Xiaoyao mengepal erat, dan buah racun penghancur langit di tangannya tiba-tiba meledak, melepaskan awan kabut tebal. Dengan pikiran, Li Xiaoyao dengan cepat memadatkan kabut, seketika membentuk bola racun hitam. Ia mengangkat tangan kanannya dan melemparkannya ke arah Han Jien terbang. Sebuah kilatan cahaya hitam, dan bola racun itu lenyap, muncul kembali di belakang Han Jien sesaat kemudian, mengenai punggungnya. Han Jien tidak membela diri, seolah-olah ia bahkan tidak melihat bola racun itu terbang ke arahnya. Ketika bola racun itu mendarat di belakangnya, dampak dahsyatnya menggandakan kecepatannya, mendorongnya bagi anak panah yang melesat lurus menuju puncak Wang Yue. Saat itu,
Han Jien diselimuti kabut racun yang mencengangkan, yang dengan cepat melahap tubuhnya. Kulitnya menghitam dalam sekejap mata dan tampak layu. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia tampak seperti lelaki tua kurus kering. Melihat Han Jien masih hidup akibat serangan itu, tatapan Li Xiaoyao menajam. Ia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menyerang Han Jien. Kecepatannya luar biasa. Bahkan tanpa teleportasi, ia jauh lebih cepat daripada Han Jien. Kilatan cahaya muncul di langit, dan Li Xiaoyao muncul di belakang Han Jien. Lalu menyeringai jahat, "Kau bisa mati sekarang." Ia mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan luar biasa di telapak tangannya, dan menghantamkannya ke punggung Han Jien, seolah berniat menghancurkan tubuhnya dengan satu pukulan. Saat Li Xiaoyao mengangkat tangannya, ia seakan melihat tubuh Han Jien remuk, senyum tipis tersungging di bibirnya. Namun, tepat saat tangan kanannya jatuh, ia melihat telapak tangannya menembus tubuh Han Jien, membuatnya membeku karena terkejut. Tubuh Han Jien perlahan-lahan menjadi transparan, dan dengan embusan angin, ia lenyap. Jelas, sosok ini bukan tubuh Han Jien, melainkan bayangannya saja. Melihat ini, mata Li Xiaoyao terbelalak tak percaya. Indra ketuhanannya tertuju pada Han Jien. Bagaimana mungkin pihak lain bisa lolos meskipun indra ketuhanannya telah terpancar? Tiba-tiba, sebuah kemungkinan terlintas di benaknya teleportasi. Namun, setelah merenung lebih lanjut, ia menyadari hal itu mustahil. Pergerakan instan adalah teknik yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli tahap Naschen Soul. Semurni apapun kekuatan spiritual Han Jien, atau sehalus apapun indra ketuhanannya, mustahil untuk melanggar hukum dunia kultivasi. Memikirkan hal ini, Li Xiaoyao segera melepaskan indra spiritualnya untuk merasakan sekelilingnya. Ketika ia merasakan kilatan cahaya di puncak Wang Yue, dan Han Jien muncul di gunung seperti hantu, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak melongo. Saat itu, ia yakin Han Jien telah menggunakan teleportasi, tetapi ia tidak mengerti bagaimana Han Jien, yang baru berada di tahap inti emas, bisa menggunakan teleportasi. Han Jien memang menggunakan teleportasi, atau lebih tepatnya, begitu Li Xiaoyao tiba, klonnya dan tubuh utamanya langsung terhubung. Tubuh utamanya, yang memegang segel giok dao surgawi, secara paksa menggunakan teleportasi ini melalui koneksi misterius. Biasanya, teleportasi hanya membutuhkan 30% kekuatan spiritual, tetapi kali ini menggunakan 80%. Begitu Han Jien muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya ke tanah. Teknik gale dilepaskan, dan embusan angin menderu, langsung menghantam tanah. Rumah-rumah di tanah langsung tersapu angin. Di bawah kendali Han Jien, angin kencang itu melesat menuju aula utama, tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Aula raksasa itu terangkat dari tanah, terperangkap dalam angin kencang. Para murid yang menjaga pintu masuk aula, tak mampu bereaksi tepat waktu, juga tersapu dan tewas seketika. Melihat ini, Li Xiaoyao tak kuasa menahan amarahnya dan meraung, "Tidak!" Ia melesat dan menerjang Han Jien, berteriak marah sambil terbang, "Aku akan membunuhmu." Ia sudah merasakan bahwa kekuatan spiritual Han Jien kurang dari 10%. Dengan kekuatan spiritual yang begitu kecil, ia tak percaya Han Jien masih bisa menggunakan teleportasi. Merasakan kedatangan Li Xiaoyao, Han Jien mendengus dingin, menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, mengeluarkan setetes cairan spiritual, dan menelannya. Ketika klonnya tiba, ia telah mengambil 10 tetes cairan spiritual dari tubuh utamanya untuk digunakan dalam pertempuran. Awalnya ia berpikir 10 tetes cairan spiritual ini tidak akan berguna, tetapi tak disangka, ternyata sangat berguna. Han Jien membuka mulutnya dan menelan cairan spiritual, seketika memulihkan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, Li Xiaoyao telah tiba di depan Han Jien dan sambil meraung, meninju punggung Han Jien. Kali ini, sosok Han Jien juga kabur, menjadi hanya bayangan lain. Li Xiaoyao berdiri di sana, tertegun. Ia tak habis pikir bagaimana pihak lain bisa berulang kali menggunakan teleportasi, yang menghabiskan begitu banyak energi spiritual, padahal energi spiritualnya sendiri sudah terkuras. Setelah beberapa saat terkejut, Li Xiaoyao kembali merasakan, tetapi ia mendapati energi spiritual Han Jien masih sekitar 10%. Ia tak kuasa menahan diri untuk membelalakan matanya karena terkejut. Detik berikutnya, keterkejutan di mata Li Xiaoyao lenyap, digantikan oleh kegembiraan yang meluap-luap. Ia yakin Han Jien pasti memiliki harta karun, dan jika ia membunuh Han Jien, harta itu akan menjadi miliknya. Hanya ini yang bisa menjelaskan mengapa Wang Yongkang tidak membunuh Han Jien 4 tahun lalu ia tidak bisa menangkapnya. Menyadari Han Jien bisa berteleportasi berulang kali, mata Li Xiaoyao menyipit. Tangannya bergerak cepat, membentuk segel tangan, melepaskan aura kuat yang langsung menyatu dengan di sekitarnya, dan dengan cepat terbang menuju puncak Wang Yue di bawah kendali indra ilahinya. Metodenya sederhana menyelimuti Han Jien dengan mantra yang kuat, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri. Saat ini, ia tak bisa menahan rasa iri pada Cao Li. Jika ia memiliki petatai seperti milik Cao Li, menangkap Han Jien tak akan sesulit ini. Di saat yang sama,
Han Jien merasakan Li Xiaoyao sedang merapal mantra yang kuat. Melihat mantra itu terbentuk dengan cepat, ia tahu waktu hampir habis. Dengan pikiran, ia melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar dan berteriak, "Bumi runtuh!" Sebuah energi tak terlihat menghantam puncak Wang Yue, menyebabkan gunung sedikit bergetar, dan retakan besar muncul. Para kultivator tingkat rendah itu bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka ditarik ke jurang oleh energi yang sangat besar dan tewas seketika. Formasi yang dipasang di gua di puncak gunung runtuh seketika, dan sosok-sosok melayang di udara. Orang-orang ini adalah tulang punggung keluarga Li, dengan tingkat kultivasi terendah berada di tahap inti emas dan yang tertinggi mencapai kesempurnaan agung tahap jiwa baru lahir. Totalnya ada 1.000 orang. Dengan lebih dari 10% merupakan ahli tahap jiwa baru lahir, dan sisanya adalah ahli tahap inti emas. Melihat begitu banyak tokoh berpengaruh, Han Jien tak kuasa menahan napas. Jika ia tidak menyaksikannya sendiri, ia tak akan pernah membayangkan bahwa keluarga Li memiliki begitu banyak individu berpengaruh. Keluarga Li dipuji sebagai keluarga nomor 1, dan memang sesuai dengan namanya. Dengan begitu banyak tokoh berpengaruh yang dikerahkan bersama, bahkan semua keluarga dan sekte di benua ini pun kemungkinan besar tak akan mampu menandingi mereka. Setelah ribuan sosok perkasa itu muncul, mereka melihat jurang-jurang di puncak gunung semakin banyak dan besar, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ekspresi mereka bahkan lebih berlebihan daripada Han Jien. Mereka semua berdiri terpaku di sana, seolah-olah linglung. Terutama para ahli tahap inti emas, yang selalu berkultivasi dalam keluarga mereka dan jarang turun gunung untuk berlatih. Semuanya tercengang, tak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Li Tianhen, tetua pertama keluarga Li yang menyadari apa yang terjadi, meraung, "Semuanya, ikuti aku dan serang." Meskipun tidak tahu apa yang terjadi, ia mengenali Han Jien. Penampilan Han Jien memang berbeda dari 4 tahun lalu, tetapi auranya tak terlupakan. Pemuda di hadapannya inilah yang telah mencegah lebih dari 100 anggota keluarga Li yang kuat untuk mengejar, dan akhirnya menghilang tepat di bawah hidungnya. Li Tianhen bergerak dengan kecepatan luar biasa. Sebelum siapapun sempat bereaksi, ia sudah berada di depan Han Jien. Ia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, memanggil pedang terbang dan melepaskan mantra yang tak terhitung jumlahnya. Kilatan cahaya muncul di pedang itu, langsung berubah menjadi 1.000 energi pedang yang melesat langsung ke arah Han Jien. Energi pedang itu nyata sekaligus ilusi, bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapai Han Jien dalam sekejap mata. Melihat Han Jien berdiri mematung di tempat, seakan menunggu ajal, tanpa perlawanan, alis Li Tianhen berkerut, matanya dipenuhi kebingungan. Saat pedang terbang itu mencapai Han Jien, senyum dingin tersungging di bibir Li Tianhen. Tepat ketika ia mengira Han Jien akan celaka, teriakan waspada tiba-tiba terdengar dari belakang. "Tetua, hati-hati." Mendengar ini, Li Tianhen terkejut, bingung harus bersikap apa. Namun, ketika ia melihat ribuan bayangan pedang menembus tubuh Han Jien dalam sekejap, ia langsung menyadari bahwa itu bukanlah tubuh asli Han Jien, melainkan bayangan-bayangan. Sudah terlambat baginya untuk menyadarinya. Li Tianhen merasakan aura kematian datang dari belakangnya, dan sebelum ia sempat berbalik, rasa sakit yang tajam menjalar di punggungnya, dan ia pun terbatuk darah. Li Tianhen menjadi tetua agung klan Li bukan hanya karena kultivasinya yang mendalam, tetapi juga karena kelicikannya yang luar biasa. Tanpa ragu, ia dengan tegas meninggalkan tubuh fisiknya dan memilih untuk memisahkan jiwanya yang baru lahir dari tubuhnya. Kecepatan jiwanya yang baru lahir terpisah dari tubuhnya sungguh menakjubkan. Hampir seketika Han Jien menabrak tubuhnya. Jiwanya yang baru lahir sudah melayang di atas kepalanya. Ia pikir kecepatan pemisahan itu cukup cepat, tetapi tiba-tiba, tepat ketika ia hendak menggunakan teleportasi untuk melarikan diri dari kejaran, jiwanya yang baru lahir tiba-tiba menegang, diselimuti oleh energi yang sangat besar, dan tertarik ke belakang. Dengan gerakan cepat pergelangan tangannya, Han Jien menangkap jiwa baru Li Tianhen. Kecepatannya merapal mantra menunjukkan firasat, seolah-olah ia telah meramalkan Li Tianhen akan segera memisahkan jiwa barunya. Begitu Han Jien berhasil meraih jiwa baru itu, ia bahkan tak sempat memohon belas kasihan. Han Jien mengepalkan tinjunya, dan dengan sekali jentikan, jiwa baru itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi titik-titik cahaya yang lenyap di telan dunia. Adegan ini terdengar lambat, tetapi sebenarnya hanya butuh beberapa tarikan napas untuk menggambarkannya. Semua orang hanya melihat Li Tianhen yang mencoba merapal mantra pada Han Jien. Ketika Han Jien tiba-tiba muncul di belakangnya, menghancurkan tubuh fisiknya dan meremukkan jiwanya yang baru lahir. Melihat ini, para ahli dari keluarga Li terbelalak lebar, ekspresi mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa murid inti emas, yang belum pernah mengalami pertarungan hidup mati sebelumnya, gemetar ketakutan, tidak yakin harus berbuat apa. Para murid jiwa baru lahir sangat marah dan hendak menyerang ketika suara Li Xiaoyao tiba-tiba terdengar, "Kalian semua, mundur! Lari sejauh mungkin!" Mendengar ini, semua orang tercengang. Seolah-olah mereka salah dengar, wajah mereka dipenuhi keheranan. Li Xiaoyao telah mengajarkan mereka bahwa setiap kultivator di klan Li harus membela kehormatan klan,
Dan sesulit apapun pertempurannya, mereka hanya bisa mati berdiri, tidak pernah hidup mundur. Namun sekarang, patriar mereka menyuruh mereka melarikan diri. Tetua kedua, Li Tianyue, buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata kepada Li Xiaoyao, "Patriark, bukankah kau selalu mengajari kami?" Sebelum dia sempat selesai bicara, Li Xiaoyao mendengus dingin dan menyela, "Kalian bukan tandingannya. Kalian semua, mundur." Semua orang tercengang lagi. Banyak sekali dari mereka yang tidak sebanding dengan seorang kultivator inti emas. Para ahli tahap Naschensol itu, yang mengetahui kekuatan dan kemampuan Han Jien untuk membunuh lawan di level yang lebih tinggi, juga sama-sama tidak percaya. Han Jien, sendirian, mampu menghadapi begitu banyak orang. Di antara kerumunan itu terdapat beberapa individu yang gigih. Salah satunya adalah Li Tianle. Ia dengan berani menolak, berkata, "Ketua klan, aku lebih baik mati daripada melarikan diri." Sambil berbicara, tatapannya menyapu para kultivator di sekitarnya, dan ia berseru dengan lantang, "Dengarkan, anggota klan Li. Mereka yang tidak ingin menjadi pengecut, bunuh mereka semua dan balaskan dendam Tetua Agung." Wajah Li Xiaoyao menggelap, dan kilatan amarah muncul di matanya. Ia meraung, "Bajingan, minggir. Apa kau tidak mendengarku?" Jika ia tidak sedang merapal mantra yang kuat dan tidak bisa menggunakan teknik melarikan diri, ia pasti sudah berada di depan Li Tianle dan membunuh si pembuat onar ini. Li Tianle menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, "Ketua klan, saya khawatir saya tidak bisa menuruti perintahnya. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda belum bertindak, kita tidak bisa berdiam diri dan menyaksikan Tetua Agung mati. Kita harus membalaskan dendam Tetua Agung dengan segala cara." Ia begitu marah hingga kehilangan akal sehatnya. Tetua Agung adalah saudaranya sendiri. Bagaimana mungkin ia tidak murka atas kematian saudaranya sendiri? Mendengar ini, Li Xiaoyao murka dan berkata dengan marah, "Kalian semua, minggir. Aku akan memberi kalian penjelasan. Dia tidak akan hidup lebih dari hari ini." Sambil berbicara, ia meningkatkan kecepatan merapal mantranya. Saat itu, ia menyesal tidak membunuh Han Jien. Dan mengapa ia menggunakan mantra seperti itu untuk menangkap Han Jien hidup-hidup. Tapi sekarang, penyesalan itu sia-sia. Jika ia mengubah mantranya di menit terakhir, ia pasti akan mendapat serangan balasan dan terluka parah. Li Tianle tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Ketua klan, aku tahu kau ingin menangkapnya hidup-hidup, tapi kita tidak bisa menunggu. Kita harus membalaskan dendam Tetua Agung sekarang." Balas dendam untuk Tetua Agung. Balas dendam untuk Tetua Agung. Dari 1000 kultivator, 100 berasal dari keluarga yang ingin membalas dendam. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator inti emas. Ada beberapa ahli tahap jiwa baru lahir, tetapi sangat sedikit. Hanya 2 atau 3 yang dekat dengan Li Tianhen. Sisanya tidak takut mati. Mereka merasa tidak perlu membunuh Han Jien saat ini. Pemimpin klan ada di sana. Keputusannya untuk tidak langsung membunuh Han Jien pasti ada alasannya. Dan tidak perlu ikut campur. Dalam sekejap, lebih dari 800 kultivator mundur, hanya menyisakan sedikit lebih dari 100 untuk menghadapi Han Jien. Melihat semua orang pergi, Han Jien tidak menghentikan mereka. Ia sudah merasakan bahwa Li Xiaoyao telah menutup area dalam radius 100 mil. Bahkan jika ia mengejar mereka, ia hanya bisa membunuh sekitar selusin orang, yang kurang efisien daripada membunuh 100 kultivator di depannya. Han Jien mendengus dingin, tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menunjuk Li Tianle di depan, dan berkata dengan muram, "Kau bisa mati sekarang." Kilatan cahaya muncul di antara jari-jarinya, dan jari penghancur jiwa dilepaskan. Pada saat yang sama, Han Jien membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan pikiran ilahi, dan kedua mantra itu dengan cepat menyatu di udara. Kemudian, aliran cahaya biru muda itu tiba-tiba melaju kencang, langsung menuju Li Tianle dengan kecepatan yang tak terbayangkan, tiba di depannya dalam sekejap. Li Tianle sudah tahu Han Jien kuat, tapi ia tak menyangka Han Jien sekuat ini. Menghadapi sihir Fei, ia merasa tak berdaya melawan. Meskipun Li Tianle takut, ia tak mau tinggal diam dan menunggu kematian. Dengan jentikan tangannya, sebuah perisai kuno muncul di telapak tangannya, dan ia melancarkan beberapa mantra. Kemudian, aliran cahaya biru keluar dari perisai itu, dan aura kuno terpancar dari dalamnya. Dengan kilatan jari penghancur jiwa, benda itu tiba di perisai. Dengan bunyi kerak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di perisai, dan retakan itu meluas dengan cepat. Ekspresi Li Tianle menjadi gelap. Ia menyalurkan energi spiritualnya ke dalam perisai, dan kilatan cahaya muncul di perisai, menghentikan perluasan retakan, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Melihat ini, alis Li Tianle berkerut, dan dia berteriak pelan, "Semuanya, serang! Bunuh bocah itu." Mendengar ini, ratusan penggarap bergegas memanggil harta ajaib mereka masing-masing, bersiap melepaskan serangan. Tepat pada saat itu, terdengar suara lembut dari perisai itu, lalu perisai itu runtuh, berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berserakan ke segala arah.
Jari penghancur jiwa telah menyusut lebih dari setengah, dan tiba-tiba berkelebat, terbang langsung ke tubuh Li Tianlei. Han Jian mengangkat tangan kanannya dan menunjuk berulang kali ke arah kerumunan. Setiap kali ia menunjuk, mulutnya terbuka lebar dan menyemburkan pikiran ilahi. Dalam waktu singkat, ia telah melancarkan lebih dari 30 jurus jari penghancur jiwa. Energi spiritualnya terkuras habis, dan wajahnya memucat. Kerumunan di sekitarnya, melihat energi spiritual Han Jian terkuras habis dan ia tak lagi mampu merapal mantra, diam-diam menghela napas lega. Dalam sekejap, selain 30 orang yang tidak dapat menggunakan mantra mereka karena serangan Han Jian, para kultivator yang tersisa secara bersamaan melepaskan harta sihir mereka untuk menyerang Han Jian. Hampir 100 harta sihir terbang ke arah Han Jian, cahaya warna-warni mereka berkedip sedikit sebelum tiba di depannya. Pada saat ini, semua orang mengira Han Jian akan tamat, karena kekuatan spiritualnya tidak cukup untuk melepaskan diri dari cengkeraman indera ilahi semua orang dan lolos dari pembunuhan. Ekspresi Han Jian serius. Ia mengangkat tangannya dan menekannya ke mulut, seolah memasukkan pil ke dalam mulutnya. Melihat ini, semua orang mencibir dalam hati. Beberapa kultivator bahkan bertanya-tanya apakah Han Jian sudah gila. Menghadapi serangan sekuat itu, bahkan pil paling ampuh pun tidak akan mampu memulihkan kekuatan spiritualnya dalam waktu singkat. Tentu saja, mereka telah mempertimbangkan cairan spiritual, tetapi mereka tidak percaya bahwa seorang kultivator inti emas dapat menghasilkan harta yang begitu berharga. 100 mil jauhnya, Long Hun tersenyum getir, diam-diam senang ia tidak bertindak lebih awal. Karena Han Jian memiliki harta yang dapat memulihkan kekuatan spiritual secara instan, ia pasti masih memilikinya. Han Jian tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Benar saja, saat pikirannya terlintas, tubuh Han Jian menghilang lagi, lalu muncul kembali di atas semua orang. Semua orang yakin Han Jian akan celaka. Namun, ketika mereka melihat artefak magis menembus tubuh Han Jian dan wujudnya perlahan memudar, mereka menyadari bahwa itu hanyalah bayangan lain. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat memahami bagaimana seseorang yang energi spiritualnya jelas-jelas terkuras bisa melepaskan mantra sekuat itu. Monster-monster tahap Naschen Soul itu bereaksi sangat cepat, menyadari ada yang tidak beres, dan buru-buru merapal mantra untuk berusaha melarikan diri, tetapi mereka masih selangkah terlalu lambat. Sosok Han Jian melintas, muncul di belakang kelompok itu. Ia mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa serangan jari penghancur jiwa, serta beberapa pikiran ilahi. Sasaran mantra ini semuanya adalah monster tahap jiwa baru lahir. Tak lama kemudian, beberapa kilatan cahaya menyambar dan langsung menuju ke arah para ahli tahap Naschen Soul di belakang mereka. Mereka bahkan tak sempat menghindar dan tewas di tempat akibat serangan jari penghancur jiwa. Harus diakui, ini adalah tragedi. Li Tianlei, yang melawan jari penghancur jiwa, masih hidup, tetapi orang-orang ini mati lebih dulu. Li Tianlei tampaknya juga merasakan kematian mereka. Jantungnya menegang, dan ia sesaat kehilangan kendali atas kekuatan spiritualnya. Jari penghancur jiwa merasuki pikirannya, melahap kekuatan hidupnya. Sementara itu, 30 kultivator inti emas yang bertarung melawan batu penghancur jiwa tewas satu demi satu. Han Jian tidak menyela. Merasa mantra Li Xiaoyao akan segera selesai, ia segera menelan semua cairan spiritual, berteriak pelan, dan melepaskan mantra terkuatnya. Gelombang energi dahsyat langsung meletus dari tubuhnya, meningkatkan suhu udara dengan kecepatan yang mencengangkan, melampaui 1000 derajat Celcius dalam sekejap mata. Pada suhu setinggi itu, mustahil bagi siapapun di bawah tahap inti emas untuk bertahan hidup. Bahkan para ahli inti emas pun kesulitan menahan panas, dahi mereka bermandikan keringat. Pada saat ini, mantra Li Xiaoyao telah terbentuk. Ia meraung marah, "Kau mencari kematian." Dengan satu pikiran, aliran energi raksasa melonjak dari segala arah, langsung tiba di hadapan Han Jian dan membentuk 6 balok es raksasa. Begitu balok-balok es itu muncul, suhu di sekitarnya turun drastis, dan semua orang menghela napas lega. Mata Han Jian berkilat, dan ia berteriak, "Nyalakan!" Suhu di sekitarnya tiba-tiba naik ke tingkat yang tak terbayangkan, bahkan sebanding dengan magma di bawah tanah. Suhunya terlalu tinggi untuk ditahan siapapun. Sebuah jeritan terdengar, dan seorang kultivator inti emas terbakar. Satu terbakar, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua kultivator yang tersisa dilalap api. Api yang membakar melelehkan tubuh mereka, menjadikannya abu dalam sekejap mata. Jiwa mereka tak mampu melarikan diri. Api putih tak hanya membakar tubuh, tetapi juga membakar jiwa. Melihat ratusan kultivator tewas, Li Xiaoyao murka dan meraung. "Bagus, bagus, bagus." Ia mengucapkan bagus 3 kali berturut-turut, menunjukkan betapa besar amarahnya. Dengan raungan, Li Xiaoyao mengaktifkan indera ilahinya, dan 8 permukaan es menyatu dengan Han Jian dengan kecepatan tak terbayangkan, mengancam akan menyegelnya di dalam. Han Jian tidak bergerak, tetapi berbalik menatap Li Xiaoyao, lalu berkata dengan dingin, "Li Xiaoyao, jika Yao mati,
Aku akan datang lagi dan membuat semua orang di keluarga Li membayar kematiannya, termasuk kamu. Li Xiaoyao menggertakkan giginya dan meraung. Apakah kau pikir kau bisa kembali hidup-hidup hari ini? Begitu banyak orang telah meninggal. Dan meskipun dia marah, dia semakin menginginkan harta karun di tubuh Han Jian. Han Jian tertawa terbahak-bahak. Haha. Lalu, dia berteriak, meledak. Dengan suara gemuruh yang memekakan telinga, Han Jian meledak, berubah menjadi hujan darah yang berhamburan ke segala arah. Pada saat penghancuran diri, gelombang kejut dahsyat dilepaskan. Alih-alih menyebar, gelombang itu menyatu menjadi satu titik, langsung menuju lapisan es paling atas. Kemudian, dengan suara retakan, lubang darah seukuran ibu jari muncul di lapisan es, dan pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dengan cepat, memanfaatkan kekuatan tumbukan untuk membubung ke langit. Li Xiaoyao terkejut, jelas tidak menduga Han Jian akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Momen kejutan ini memberi Han Jian kesempatan untuk melarikan diri. Melihat Han Jian terbang semakin tinggi, Li Xiaoyao mendengus dingin, tidak mengejar. Ia malah mengangkat tangan kanannya dan meraih tas penyimpanan Han Jian. Setelah mendapatkan tas itu, Li Xiaoyao hendak menghapus jejak spiritual Han Jian secara paksa ketika ia terkejut karena tas itu tidak diambil. Meskipun ia merasa agak aneh, ia tidak memikirkannya dan segera menyalurkan indera spiritualnya ke dalamnya. Ketika ia hanya menemukan sepotong batu giok seukuran telapak tangan di dalamnya, ia mengerutkan kening, berpikir, mungkinkah batu giok ini adalah harta karun itu? Li Xiaoyao memegang slip giok di tangannya. Dari sudut pandang manapun, benda itu tampak biasa saja, hanya slip giok untuk menyimpan informasi. Masih agak enggan menyerah, Li Xiaoyao memeriksa slip giok itu dengan indera ilahinya untuk melihat apakah ada ilusi yang sangat realistis. Yang mengejutkannya, indera ilahinya memasuki slip giok itu tanpa perlawanan. Kemudian, ia melihat 4 karakter besar muncul di dalam slip giok itu. Kau telah ditipu. Melihat 4 kata ini, Li Xiaoyao kembali mengamuk, menghancurkan kepingan giok itu dengan geram. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia terbang lurus menuju 9 langit. Bajingan, bahkan jika kau berhasil memasuki 9 langit, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sebagai ahli tingkat ketiga, ia sangat memahami kekuatan 9 langit. Bahkan memasuki tingkat rendah, langit tengah, tanpa tingkat kultivasi setidaknya tahap akhir kesempurnaan agung alam jiwa baru lahir, seseorang tidak dapat berharap untuk keluar hidup-hidup. Itulah sebabnya, meskipun tahu bahwa Han Jian akan mati setelah memasuki 9 langit, Li Xiaoyao tetap mengejarnya, bertekad untuk membunuhnya sebelum angin dan petir menghabisinya. Saat ini, Han Jian telah terbang ke langit setinggi 1000 kaki. Di depannya terbentang hamparan awan putih yang luas, membentang bermil-mil. Indera ketuhanannya mendarat di atas awan-awan tersebut, dan ia dapat dengan jelas merasakan tekanan luar biasa yang terpancar darinya. Setelah Han Jian melampaui batas yang dapat ditahan oleh seorang kultivator inti emas, ia tanpa ragu menembus awan-awan tersebut. Saat ia memasuki awan, ia merasakan tekanan luar biasa yang seolah-olah menghancurkan pikiran Han Jian, mengancam akan menghancurkannya. Meskipun kultivasi Han Jian tidak tinggi, indera ketuhanannya sebanding dengan seorang ahli tahap jiwa baru lahir, dan ia mampu menahannya. Melewati awan, Anda tiba di dunia biru kehijauan. Sekilas, langit biru bak giok, tanpa noda. Awan di bawah kakinya bagaikan kapas putih bersih, bergelombang tak berujung, sungguh pemandangan yang indah. Menatap ke atas, lapisan awan lain muncul di ketinggian 1000 kaki, dengan daya tekan yang bahkan lebih dahsyat. Saat pikiran Han Jian bersentuhan, serangkaian suara berderak terdengar, dan ratusan pikiran langsung meledak. Jika Han Jian tidak segera memutuskan koneksinya dengan indera keilahiannya di saat genting itu, bahkan jika beberapa pikiran masih ada, kemungkinan besar hanya sedikit yang tersisa. Melihat ini, Han Jian yakin bahwa ini adalah 9 surga yang legendaris, khususnya yang terendah dari 9 surga, Zongtian. Ini adalah kedua kalinya Han Jian memasuki Zongtian. Terakhir kali, mungkin karena nasib buruk, ia tersapu angin kencang dan jatuh ke tanah begitu memasuki Zongtian. Kali ini, bukan hanya tidak ada angin kencang, tetapi langit juga luar biasa tenang. Bahkan angin kencang yang selalu ada pun tidak ada. Tiba-tiba, cahaya terang di kejauhan menarik perhatian Han Jian. Dengan pikiran, ia mengerahkan seluruh indera kedewaannya. Di antara awan, terdapat sebuah batu seukuran telapak tangan. Batu itu tidak berbeda dengan Xuantai, hanya saja memiliki pola seperti air di atasnya, jelas merupakan Xuantai 9 langit yang legendaris. Melihat besi mendalam 9 surga, Han Jian tersenyum getir. Saat ini, ia hanya memiliki indera ketuhanannya yang tersisa. Bahkan harta karun terbaik pun tak dapat direnggut. Ia mendesah dalam hati dan segera melepaskan indera ketuhanannya untuk merasakan sekelilingnya. Cao Li pernah berkata bahwa selama seseorang menggunakan indera ketuhanannya untuk memasuki langit pusat dan merasakan kekuatan badai dan kesengsaraan petir, dan selama kultivasinya mencapai tahap akhir kesempurnaan agung alam jiwa baru lahir, menyelesaikan transformasi pertama dengan sukses tidaklah sulit. Akan tetapi,
Begitu Han Jien melepaskan indera kedewaannya, sesosok muncul dalam jangkauan inderanya. Pada saat itu, Han Jien melihat Li Xiaoyao. Li Xiaoyao pun melihat Han Jien. Li Xiaoyao tiba-tiba tersadar dari Han Jien dan tertawa terbahak-bahak. Kukira aku butuh waktu lama untuk menemukanmu. Tapi aku tak menyangka kau akan langsung masuk ke dalam perangkapku. Ia menepuk-nepuk tas penyimpanan di pinggangnya dan memanggil sebuah panji pemanggil jiwa setinggi 3 zang. Kemudian ia merapal beberapa mantra ke arah panji itu, menunjuk Han Jien, dan berkata dengan dingin, "Wah, permainannya sudah berakhir." Panji pemanggil jiwa diselimuti kabut tebal, yang tiap helainya melepaskan energi dahsyat yang dapat mengguncang jiwa. Begitu Han Jien merasakan energi itu, kesadarannya kabur, dan ia hampir terperangkap di dalamnya. Dengan satu pikiran, Han Jien secara bersamaan melepaskan ratusan indera ilahi, yang terbang cepat ke segala arah. Li Xiaoyao mendengus dingin, matanya penuh penghinaan, dan berteriak, "Kumpulkan!" Kabut hitam dilepaskan dari panji pemanggil jiwa, mengejar sebuah pikiran ilahi dengan kecepatan yang sangat cepat dan langsung menyerapnya. Kemudian kabut hitam itu berkelebat dan beralih ke pikiran ilahi lainnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan pikiran ilahi diserap ke dalam kabut hitam. Han Jien tak peduli seberapa banyak pikiran ilahi yang diserap oleh panji pemanggil jiwa. Ia berlari dengan kecepatan tinggi, dan beberapa saat kemudian, ia merasakan embusan angin mendekat. Angin ini tidak seperti angin dunia fana, tak terlihat dan tak berwarna, melainkan sepenuhnya berwarna kuning, mengandung energi yang sangat besar. Inilah gale yang legendaris, energi yang terbentuk secara spontan antara langit dan bumi. Gale itu tak hanya luar biasa cepat, tetapi kekuatannya juga luar biasa tinggi. Dan dalam sekejap mata, mencapai pikiran ilahi Han Jien. Kemudian, indera keilahian itu tersapu oleh angin kencang dan seketika menghilang. Begitu angin itu menghilang, Han Jien samar-samar merasakan energi aneh memasuki indera ilahinya dan menghancurkannya. Namun, ia tidak dapat mengukur kekuatan pasti energi itu. Menyadari hal ini, Han Jien segera mengendalikan puluhan indera ilahinya untuk terbang cepat menuju arah angin kencang. Pada saat yang sama, Li Xiaoyao juga menyadari pikiran-pikiran ilahi ini. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Han Jien, aku akan mengumpulkan semua pikiran ilahimu ke dalam panji pemanggil jiwa, agar kau tak bisa hidup maupun mati." Sambil berbicara, ia mengendalikan kabut hitam dan mengejar puluhan pikiran ilahi yang dikendalikan Han Jien. Namun, ia baru mengejar setengah jalan ketika menyadari angin kencang datang. Ekspresinya menjadi gelap, dan ia segera mengendalikan kabut hitam untuk menghindar. Li Xiaoyao bereaksi cepat, tetapi kecepatan angin kencang itu bahkan lebih cepat lagi, mengejar kabut hitam dalam sekejap mata dan menghancurkannya. Pada saat ini, indera ketuhanan Han Jien juga runtuh, tetapi di saat runtuh itu, Han Jien merasakan kekuatan energi itu. Tiba-tiba, Han Jien teringat sesuatu dan buru-buru mengendalikan puluhan indera ketuhanan untuk terbang menuju angin kencang. Tepat sebelum mereka akan bertemu angin kencang, salah satu indera ketuhanan terbang lurus menuju angin kencang, sementara yang lain dengan cepat berubah arah dan menuju ke Li Xiaoyao. Li Xiaoyao, seorang ahli tingkat ketiga, memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Meskipun ia tidak takut dengan angin kencang surga Zongtian, begitu terjerat olehnya, ia takkan bisa lepas untuk sementara waktu. Han Jien telah menyasar kelemahan ini dengan tepat, menggunakan indera ilahinya sebagai pemandu untuk memikat angin ke sini. Dan ternyata metode ini cukup efektif. Setelah angin melahap indera ilahi Han Jien, mereka seolah memiliki pikiran mereka sendiri, mengejar indera ilahi yang tersisa. Ketika angin melahap semua indera ilahi, mereka melihat Li Xiaoyao di udara, melesat, dan langsung menuju ke arahnya. Melihat angin kencang yang mendekat, Li Xiaoyao dipenuhi amarah. Meskipun ia tidak takut pada angin kencang, ia sedang mencari indera ketuhanan Han Jien. Jika angin kencang itu mengenainya, Han Jien mungkin bisa hidup lebih lama. Ia ingin Han Jien mati, dan ia dimurnikan dalam panji pemanggil jiwa. Jika sedikit saja indera ketuhanan dikumpulkan, Han Jien akan merasakan perasaan yang lebih buruk daripada kematian selama proses pemurnian, tetapi tidak akan sekuat itu. Oleh karena itu, Li Xiaoyao meraung, bukan untuk menghindari angin kencang, melainkan untuk melawannya. Ia mengangkat tangan kanannya, mengumpulkan kekuatan spiritual yang sangat besar di telapak tangannya, menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan memanggil sebuah prasasti Gyo kuno, melepaskan beberapa semburan kekuatan spiritual ke atasnya. Kemudian, prasasti Gyok itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan ia berteriak pelan, "Maju!" Prasasti Gyok itu langsung membesar, berkilauan sedikit, dan tiba di depan angin kencang, menangkisnya. Kemudian, Li segera membuat segel tangan, dan kerucut es segera terbentuk, dengan cepat mencapai puluhan juta dalam sekejap mata. Dengan pikiran, Li Xiaoyao mengirimkan 1000 paku es, di bawah kendalinya, melesat menuju badai. Setiap paku yang memasuki badai hancur, dan seiring semakin banyak paku es yang patah, volume badai pun berkurang dengan cepat. Dengan kecepatan ini,
badai akan segera menghilang. Pada saat ini, Han JN mengendalikan indera ilahinya, melesat cepat ke angkasa. Ia hanya punya dua tujuan: datang ke sini merasakan kekuatan angin kencang dan kekuatan petir. Begitu ia memahami dua energi langit dan bumi yang terbentuk secara spontan ini, tujuannya akan tercapai. Semakin tinggi Han JN terbang, tekanannya semakin meningkat. Ketika ia mencapai ketinggian 300 hang, retakan muncul pada indera ilahinya yang sebelumnya sebening kristal. Retakan itu semakin melebar. Dengan kecepatan seperti ini, tak lama lagi indera ilahinya akan runtuh. Melihat ini, Han JN berpikir sejenak, lalu mengirim indera ilahi yang hampir runtuh ke langit, meninggalkan yang tersisa di bawah. Setelah melakukan ini, Han JN menggertakkan giginya dan tiba-tiba berakselerasi. Akselerasi ini menyebabkan ratusan indera ilahi runtuh seketika, dan sisanya, bahkan yang belum runtuh, hampir runtuh. Namun saat ini, petir terkutuk itu masih belum muncul. Han JN frustrasi. Kemana perginya petir itu? Mengapa belum muncul juga? Tepat saat Han JN hampir menyerah pada tekanan itu, sebuah guntur tiba-tiba bergema di langit yang sebelumnya cerah. Dengan suara retakan, kilatan petir menerangi langit dan bumi, dan sambaran petir kuning setebal ibu jari jatuh dari langit dan menyambar indera ketuhanan Han JN. Pikiran ilahi itu langsung runtuh, tetapi kecepatan kilat yang jatuh tidak berhenti. Ia terus menyambar pikiran ilahi yang tersisa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan pikiran ilahi hancur. Merasa bahwa jumlah pikiran ilahi berkurang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, Han JN tidak ragu-ragu. Sambil terbang ke bawah, ia mengarahkan semua pikiran ilahi untuk berkumpul di sisi ini. Kilatan petir menyambar dengan kecepatan yang mencengangkan, menyambar pikiran-pikiran suci yang turun dalam sekejap mata. Saat itu, indera-indera ilahi di sekitarnya terbang. Dan ketika semua indera ilahi berkumpul, mereka tiba-tiba berhenti di udara, menunggu kilat datang. Kilat menyambar, dan suara teredam terdengar. Semua indera ilahi seketika runtuh, berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang ke dunia. Pada saat ini, Han JN sendiri, jauh di kedalaman Laut Cina Timur, sedikit gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Xiao Yuyao sedang duduk di sebelah Han JN ketika melihatnya muntah darah. Ia segera bertanya, Han JN, ada apa? Han JN melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, klon itu dikalahkan. Mendengar ini, raut kekecewaan terpancar di mata Xiao Yuyao. Ia lalu menghela napas dan berkata, bisa tinggal bersamamu seperti ini, meski aku hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk hidup, aku akan merasa cukup. Yaoer Han JN menatap Xiao Yuyao, hatinya tiba-tiba terasa sakit. Tinggi di langit, setelah Li Xiaoyao melepaskan paku es, paku itu berubah menjadi angin kencang seukuran telapak tangan dan runtuh dalam sekejap. Li Xiaoyao diam-diam menghela napas lega. Ini jauh lebih cepat dari yang ia duga. Awalnya ia mengira akan butuh 1 jam untuk menembus angin kencang, tetapi ternyata waktu yang dibutuhkannya lebih singkat daripada waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Ia menggerakkan indera ilahinya, hendak mengambil tablet giok itu, ketika kilatan petir muncul di langit. Petir indera ilahi yang telah membunuh Han JN sebelumnya kembali dengan kecepatan yang mencengangkan, tiba di atas kepalanya dalam sekejap mata. Melihat kilat itu, Li Xiaoyao tahu, meskipun ia menggunakan jari kakinya, bahwa Han JN telah menariknya. Ia meraung, bajingan. Saat itu, ia tidak punya waktu untuk merapal mantra apapun. Ia buru-buru memusatkan kekuatan spiritualnya di permukaan tubuhnya untuk melawan kilat itu. Petir menyambar dengan cepat, membuat tubuh Li Xiaoyao gemetar. Suara bergerak keluar dari tubuhnya saat energi spiritualnya menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Tak hanya itu, pakaiannya hancur menjadi debu oleh petir, rambutnya berdiri tegak, dan wajahnya penuh memar, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Untungnya, ia adalah seorang kultivator tingkat 3. Jika tidak, jika kultivasinya lebih rendah, tersambar petir tanpa peringatan akan mengakibatkan tubuh fisiknya runtuh, bahkan jika ia selamat. Setelah menangkis petir itu, Li Xiaoyao murka dan bersumpah akan membuat Han JN menderita rasa sakit yang paling tak tertahankan dalam sejarah. Setelah memasukkan tablet giok ke dalam tas penyimpanannya, ia mengangkat panji pemanggil jiwa di tangannya dan berkata dengan galak, Han JN, mulai hari ini, aku akan membuatmu berharap kau mati. Saat ia mengatakan ini, raut wajahnya berubah dan ia berseru kaget, mustahil, bagaimana mungkin? Pada saat ini, indera ketuhanan yang tersimpan dalam panji pemanggil jiwa menghilang secara misterius. Li Xiaoyao tak percaya Han JN mampu mengendalikan indera ketuhanannya untuk pergi bahkan setelah kehilangan tubuh fisiknya. Ia memasuki panji pemanggil jiwa dengan indera ketuhanannya dan dengan hati-hati merasakannya. Tetapi hasilnya tetap sama, indera ketuhanan Han JN telah lenyap. Kejadian seperti itu hanya bisa berarti satu hal, Han JN tidak mati. Atau lebih tepatnya, yang baru saja mati adalah klon Han JN. Sementara dirinya yang sebenarnya masih hidup dan mampu mengendalikan sisa indera ketuhanannya, menyebabkannya hancur sendiri. Tiba-tiba, Li Xiaoyao teringat bahwa ketika ia menyerang angin kencang, panji pemanggil jiwa bergetar.
Ia merasa lega, Han Jien memang masih hidup. Namun, membayangkan ditipu oleh Han Jien dan kehilangan nyawa lebih dari 100 anggota keluarga Li yang kuat membuat Li Xiaoyao murka. Ia memuntahkan seteguk darah dan meraung ke langit. Han Jien, aku akan membunuhmu. Jauh di Laut Cina Timur, di gua tempat tinggal Han Jien, Xiao Yuyao sedang berbaring di tempat tidur, tertidur lelap. Melihat wanita cantik di hadapannya, Han Jien menghela napas dan bangkit untuk keluar dari gua. Wajahnya sangat pucat, tanpa warna, dan ia tampak jauh lebih tua dari usianya, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Sekilas, ia sama sekali tidak terlihat seperti pemuda, melainkan seorang pria parubaya berusia di atas 40 tahun. Begitu Han Jien keluar dari gua, ia melihat kelabu kecil berdiri di depan pintu. Kepalanya tertunduk, tampak lesu. Ia bertanya, apakah kau menemukan sesuatu? Pada titik ini, setengah tahun telah berlalu sejak klon itu runtuh. Selama 6 bulan terakhir, Han Jien selalu berada di sisi Xiao Yuyao setiap hari, menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Seiring waktu, racun dalam tubuh Xiao Yuyao semakin banyak, dan vitalitasnya pun menurun drastis. Selama beberapa bulan pertama, Xiao Yuyao tetap sadar, dan setiap hari ia bercerita tentang hal-hal bahagia kepada Han Jien. Namun belakangan ini, Xiao Yuyao sering tertidur lelap, dan durasi tidurnya semakin panjang. Hingga kini ia hanya terbangun 2 atau 3 hari sekali. Melihat ini, Han Jien merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya. Ia sudah kewalahan dan tidak dapat menemukan solusi untuk melindungi Xiao Yuyao, jadi ia mengirim Xiao Hui untuk mengintai. Arah pengintai itu bukanlah benua 10 penjuru, melainkan kedalaman Laut Timur. Ia selalu merasa bahwa karena Laut Timur begitu luas dan tak terbatas, dengan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin tempat seperti itu tidak berpenghuni? Little Gray mendesah berat dan berkata, "Bos, tebakanmu benar, benar-benar ada orang di kedalaman Laut Timur." Mendengar hal ini, kilatan cahaya melintas di mata Han Jien, dan dia segera menyela. Apakah benar-benar ada seseorang? Little Gray mengangguk dan berkata, memang ada orang, tapi kami belum menemukan satupun pembudidaya. Han Jien terkejut, lalu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Selama ada manusia, pasti ada kultivator. Mungkin para kultivator itu bisa menyelamatkan Yao Er. Sambil berbicara, ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam gua. Ketika melihat ekspresi Han Jien yang putus asa, Little Gray tidak dapat menahan diri lagi dan berteriak, "Bos, bangun!" Han Jien berhenti berjalan dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan? Kakak iparmu sudah begini, apa kau tidak melihatnya?" Little Gray menarik napas dalam-dalam dan berkata tajam, dia tidak bisa terbang jauh. Terbang hanya akan mempercepat kematiannya. "Bos, dia hanya punya satu permintaan, yaitu agar kau tinggal bersamanya sedikit lebih lama. Jika kau membawanya mencari kultivator, bagaimana jika dia mati sebelum waktunya jika kau tidak menemukannya?" Mendengar ini, Han Jien merasa sedih, dan air mata mengalir deras di pipinya. Lalu, ia tiba-tiba berbalik dan membentak Xiao Hui. "Apa yang kau harapkan dariku? Apa aku harus melihatnya mati begitu saja?" Pada titik ini, Han Jien tak mampu lagi menahan emosinya dan menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. Darah menetes dari bibir bawahnya, mengalir di sudut mulutnya. Sesaat kemudian, ia menyeka air mata dari pinggangnya dan berkata, "Maaf, aku kehilangan kesabaran." Setelah itu, ia berbalik dan berjalan masuk ke dalam gua. Little Gray mendesah, ingin membujuk Han Jien, tetapi sebagai binatang iblis, ia sama sekali tidak mengerti emosi manusia. Ia menggerakkan mulutnya beberapa kali, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Begitu Han Jien memasuki gua, Xiao Yuyao terbangun. Melihat ekspresi Han Jien yang kesakitan, ia segera bertanya, "Han Jien, ada apa?" Han Jien menggelengkan kepalanya, memaksakan senyum, dan berkata, "Aku baik-baik saja. Bagaimana istirahatmu?" Xiao Yuyao berpikir sejenak, tetapi pikirannya kosong. Ia tidak dapat mengingat banyak hal. Ia lalu menggelengkan kepalanya pelan dan bertanya, "Sudah berapa lama aku tertidur?" Han Jien terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. "Ada apa?" Xiao Yuyao bertanya dengan lembut. Han Jien menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, kau hanya tidur semalam." Sebenarnya, Xiao Yuyao sudah tidur selama 4 hari, tetapi ia tidak bisa memberitahunya. Jika ia memberitahunya, Xiao Yuyao tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi ia akan merasa sangat tidak enak. Karena Xiao Yuyao juga tahu bahwa semakin lama ia tidur, semakin dekat ia dengan kematian. Kata-kata ini mungkin akan membodohinya untuk sementara, tapi tidak lama. Lagi pula, tubuh itu milik Xiao Yuyao, dan dia tahu kondisi internalnya lebih baik daripada siapapun. Namun, gadis pintar itu sama sekali tidak menyinggung hal ini. Dia hanya ingin menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya dengan bahagia bersama Han Jien dan tidak ingin mengungkit hal-hal yang tidak menyenangkan lagi. Xiao Yuyao tersenyum tipis, meraih tangan Han Jien, dan berkata, "Ayo kita lihat matahari terbit." "Baiklah," kata Han Jien lembut,
Suaranya sangat lemah. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 bulan terakhir, Han Jien selalu berada di sisi Xiao Yuyao setiap hari, tak pernah meninggalkannya. Meski begitu, Han Jien tak mampu menghentikan penyebaran racun penghancur langit. Saat ini, Xiao Yuyao terbaring di ranjang kematiannya, tubuhnya memancarkan aura kematian yang begitu kuat. Meski matanya cerah, wajahnya tampak sangat lelah, seolah-olah ia tak bisa bangun tanpa istirahat. Sore itu, Han Jien dan Xiao Yuyao pergi ke pantai, menyaksikan matahari terbenam yang berwarna merah darah dan lembutnya pasir pantai. Xiao Yuyao bersandar di bahu Han Jien, menunjuk sepasang burung camar yang terbang di kejauhan, lalu berkata lembut, Han Jien, lihat betapa bahagianya mereka. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku dengan senang hati akan menjadi burung camar, untuk tetap di sisimu, tak pernah meninggalkanmu. Ia melirik Han Jien dan bertanya lembut, maukah kau? Aku mau, kata Han Jien lirih sambil menggigit bibir bawahnya. Xiao Yuyao tersenyum, wajahnya berseri-seri bahagia, lalu melanjutkan, Han Jien, terima kasih telah berada di sisiku selama ini. Jika ia terdiam, tubuhnya gemetar, bingung bagaimana menyelesaikan kalimatnya. Setelah hening lama, ia tiba-tiba mendongak dan mencium pipi Han Jien dengan lembut, lalu kembali meringkuk dalam pelukannya seperti burung kecil, berkata perlahan dan penuh kesadaran, Han Jien, maksudku jika suatu hari nanti aku meninggalkanmu, jangan bersedih, jangan bersedih. Kubur saja aku di sini. Saksikan matahari terbenam, awan yang menggantung, laut biru dan pantai berpasir, di ujung bumi. Han Jien mengangguk, tetapi tidak menjawab. Bukannya ia tidak ingin menjawab, tetapi hatinya terlalu sakit, begitu sakitnya hingga ia tak bisa bersuara. Menatap matahari terbenam, Xiao Yuyao menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, Han Jien, jika hari itu tiba, lupakan aku. Fokuslah pada kultivasimu, dan jangan kembali sebelum mencapai tahap jiwa baru lahir. Seolah takut Han Jien tidak setuju, ia tiba-tiba menatap mata Han Jien dan berkata dengan sungguh-sungguh, berjanjilah padaku, oke? Aku. Han Jien merasakan sakit di hatinya dan tersedak. Aku berjanji padamu. Xiao Yuyao tersenyum tipis dan berkata, Han Jien, aku tahu kau akan setuju. Ia bersandar di bahu Han Jien, menatap matahari terbenam. Saat matahari mulai memancarkan sinar terakhirnya, kegelapan menyelimuti dunia. Saat itu, napas Xiao Yuyao tiba-tiba terasa berat, dan detak jantungnya melambat. Merasakan keadaan Xiao Yuyao, Han Jien gemetar dan segera menangkup wajah Xiao Yuyao, sambil berkata, Yao Ia berusaha keras untuk tidak menangis, tetapi air matanya tetap mengalir tak terkendali, karena ia tahu Xiao Yuyao tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan hendak meninggalkan dunianya. Air mata mengalir deras di wajah Han Jien, mendarat di wajah Xiao Yuyao yang cantik namun pucat. Matanya yang sebelumnya tertutup perlahan terbuka, menatap Han Jien. Saat ini, matanya hanya melihat Han Jien, seolah ingin mengukir nama kekasihnya dalam-dalam di hatinya sebelum meninggalkan dunia ini. Saat ia menatapnya, secercah ketidakberdayaan melintas di alis Xiao Yuyao. Ia bergumam, Han Jien, jangan bersedih. Setelah aku pergi, jika kau punya kesempatan, jika kau bertemu gadis yang baik, nikahi dia dan jadilah pasangan abadinya. Tidak ada gadis yang mau merelakan orang yang paling dicintainya kepada orang lain. Xiao Yuyao bisa mengatakan ini karena ia sangat mencintai Han Jien. Mungkin karena cintanya yang begitu mendalam sehingga ia tidak ingin melihatnya berkultivasi sendirian di dunia ini. Mendengar ini, Han Jien menangis terseduh-seduh. Tersedak, Yao kamu akan baik-baik saja. Aku masih ingin menyaksikan matahari terbit dan terbenam bersamamu, dan menjelajahi setiap sudut dunia. Xiao Yuyao tersenyum, senyum kebahagiaan yang murni. Tiba-tiba, senyumnya membeku, cahaya di matanya perlahan menghilang, detak jantungnya berhenti, dan tubuhnya diselimuti aura yang luar biasa. Pada saat itu, tangannya yang tadinya berada di pinggang Han Jien perlahan turun, dan kulitnya yang tadinya putih seketika berubah menjadi hitam keunguan karena racun penghancur langit menyelimuti seluruh tubuhnya. Kilatan cahaya muncul di hutan, dan Little Grey muncul di samping mereka berdua. Di bawah sinar bulan, kilatan cahaya di matanya terlihat jelas, ia jelas baru saja meneteskan air mata. Seekor binatang iblis, yang biasanya tidak bisa memahami emosi manusia, kini meneteskan air mata, menunjukkan bahwa ia bisa merasakan kedalaman cinta di antara keduanya, tak terkira seperti laut timur di hadapannya. Han Jien terus memeluk Xiao Yuyao, mengulang kata-katanya sebelumnya. Yao kamu akan baik-baik saja, aku masih ingin. Bos. Si kelabu kecil melintas ke sisi Han Jien dan berkata dengan tajam, bangun, kakak iparmu sudah mati. Tidak, dia belum mati. Mata Han Jien merah padam, dan tubuhnya gemetar hebat. Alis Xiao Hui berkedut, dan ia langsung berteriak keras, bos, kakak ipar sudah meninggal. Apa gunanya bersedih?
Sebaiknya kau cepat-cepat berkultivasi dan membunuh semua orang yang menjebak kakak ipar. Han Jien meraung dan tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke arah Little Grey yang berdiri di samping. Sebuah tinju melesat, langsung menuju Little Grey, lalu mendarat di tubuhnya. Terdengar suara dentuman teredam, dan tubuh Little Grey terlempar mundur, mendarat di permukaan laut sejauh 1000 kaki. Setelah mendarat, Little Grey berteriak pelan, melayang di permukaan laut, dan berseru lantang. Bos, kalau membunuhku bisa menghidupkan kembali kakak ipar, lakukan saja. Han Jien tiba-tiba menoleh ke arah Xiao Hui, dan berkata dengan dingin, kalau kau bicara lagi, percayalah, aku akan membunuhmu sekarang juga. Biasanya ia tenang, tetapi saat ini ia kehilangan ketenangannya. Kematian Xiao Yuyao merupakan pukulan telak, dan ia menunjukkan tanda-tanda akan menjadi iblis. Saat ini, Han Jien hanya punya satu pikiran membunuh semua orang. Ia bahkan ingin bunuh diri. Little Grey menatap Han Jien dan berkata kata demi kata, jika membunuhku akan membuatmu merasa lebih baik, maka lakukanlah. Mata Han Jien memerah. Ia berdiri, memeluk tubuh Xiao Yuyao, dan hendak bergerak ketika tiba-tiba, cahaya abu-abu seukuran ibu jari melesat dari kepala Xiao Yuyao dan melesat lurus ke langit. Melihat cahaya abu-abu ini, Han Jien gemetar, karena itu adalah jiwa Xiao Yuyao. Xiao Yuyao meninggal karena keracunan, tetapi jiwanya tidak hilang. Ia memasuki alam kematian dan bereinkarnasi. Dalam kesedihannya, Han Jien benar-benar melupakannya. Kini, melihat jiwa Xiao Yuyao yang kini hampa ingatan, bagaikan melihat cahaya di malam tergelap. Han Jien bergerak lincah, bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, langsung menuju cahaya kelabu itu. Tepat saat ia hendak meraihnya, langit tiba-tiba terdistorsi, dan sebuah kekuatan dahsyat dilepaskan dari ruang yang terdistorsi itu, berubah menjadi tangan hitam raksasa yang menggapai cahaya kelabu itu. Tangan raksasa itu bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan, tiba di depan cahaya kelabu dalam sekejap mata, hendak meraihnya. Han Jien meraung dan tiba-tiba melaju kencang, menangkap cahaya abu-abu di tangannya sebelum cahaya itu sempat menjangkaunya. Tangan besar itu, yang meleset dari sasaran, pantang menyerah dan melesat ke arah Han Jien secepat kilat. Begitu mencapai Han Jien, tangan itu langsung mengenai dadanya, membuatnya terhempas ke laut dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara cipratan, Han Jien terjun ke air, menyemburkan seteguk darah yang menodai sebagian besar air laut menjadi merah tua. Merah di mata Han Jien menghilang. Pukulan itu telah membangunkannya sepenuhnya. Han Jien tidak tahu apa tangan raksasa itu, tetapi ia yakin tangan itu ingin mengambil jiwa Xiao Yuyao. Jika tangan itu diambil, Xiao Yuyao akan lenyap dari dunia ini, tanpa kesempatan untuk bangkit kembali. Apapun yang terjadi, Han Jien harus terus berjuang. Ia tidak bisa membiarkan tangan raksasa itu mengambil Xiao Yuyao. Dari serangan tadi, ia yakin lawan hanya ingin mengambil Xiao Yuyao, bukan membunuhnya. Jika tidak, satu pukulan itu akan membunuhnya jutaan kali. Sosok Han Jien melintas, menerobos lautan dan menatap ke langit. Tangan raksasa itu tidak menghilang. Saat melihat Han Jien muncul, tangan itu menyerangnya lagi. Dengan gerakan cepat, Little Grey langsung menyerang Han Jien. Di udara, ia meraung, 9 cakar terhubung ke langit. 5 busur cahaya melesat cepat, langsung menuju tangan raksasa itu, dan tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Dengan jentikan tangannya, tangan raksasa itu meraih ke-5 busur cahaya itu, menghancurkannya seketika. Jelas bahwa tangan ini mengandung energi yang sangat tinggi. Satu jentikan saja dapat menghancurkan 5 busur cahaya, menunjukkan kekuatannya pasti di atas tahap ketiga. Lebih lanjut, pemilik tangan ini kemungkinan besar setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir, seperti yang dijelaskan dalam legenda. Setelah ke-5 busur cahaya itu hancur, Little Grey bergoyang dan hampir jatuh dari langit, lalu memuntahkan seteguk darah. Ia menatap tangan raksasa itu dan berteriak kepada Han Jien, "Bos, cepat bawa kakak ipar pergi. Aku akan menangani orang ini." Bulunya berdiri tegak, dan ia melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar, jelas bersiap untuk melancarkan serangan terkuatnya. Pada titik ini, bagaimana mungkin Han Jien bisa lolos? Sekalipun ia melarikan diri ke ujung bumi, tangan raksasa itu tak akan melepaskan jiwa Xiao Yuyao. Lagi pula, jiwa Xiao Yuyao berbeda dengan jiwa orang tuanya. Yang satu mati sebelum masa hidupnya berakhir, dan yang satu lagi mati saat kekuatan hidupnya menghilang. Keduanya benar-benar berbeda. Yang pertama bisa bertahan ratusan tahun selama ia tidak meninggalkan hutan pemelihara jiwa, tetapi yang kedua tidak bisa, karena ia telah melanggar hukum langit dan bumi. Siapapun yang melanggar hukum ini akan dilenyapkan dari dunia. Han Jien menggelengkan kepalanya, melirik Xiao Hui, lalu menatap tangan hitam besar tak jauh darinya, dan berkata tegas, "Aku tidak akan pergi." Little Grey mengangguk berat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Bos, ayo bertarung bersama." Ia melesat ke sisi Han Jien dan bersiap untuk bertempur. Han Jien menempatkan jiwa Xiao Yuyao ke dalam setengah bagian kayu pemelihara jiwa, lalu dengan cepat menyegelnya dengan sebuah arai. Setelah itu,
Ia mengambil segel giok surgawi dari tas penyimpanannya, menggenggamnya erat-erat, menunggu dimulainya pertempuran. Saat ini, Han Jien telah memutuskan bahwa bahkan jika surga ingin mengambil kembali jiwa Xiao Yuyao, ia tidak akan mengizinkannya, kecuali jika surga melangkahi mayatnya. Pria dan binatang itu menatap tangan raksasa itu, siap bertempur. Tepat pada saat itu, sebuah suara berat bergema dari kehampaan yang terdistorsi. Penggarap, hasilkan jiwa yang mati itu, atau mati. Suaranya dingin dan kejam, seolah-olah si pembicara tidak memiliki emosi apapun. Kata terakhir, kematian, mengandung kekuatan yang sangat besar. Mendengar ini, Han Jien gemetar dan meludahkan seteguk darah lagi. Han Jien terkejut. Ia mengira ini adalah kekuatan langit dan bumi, tetapi ia tidak menyangka para kultivator bisa mengendalikannya. Jika demikian, komunikasi akan lebih mudah. Han Jien menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, ini adalah jiwa istriku. Aku tidak bisa mengembalikannya kepadamu. Mohon maafkan aku." Suara itu berhenti sejenak, lalu berbicara lagi kultivator, "Kultivasi itu tidak mudah, jangan bertindak gegabah." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Kau harus mengerti siapa yang kau lawan sekarang. Kau sedang melawan surga. Sekalipun kultivasimu mendalam dan kau memiliki kekuatan spiritual dan yang di dalam dirimu, kau bukanlah tandingan surga. Serahkan jiwanya." Tatapan Han Jien tegas, dan ia berkata, kata demi kata, "Langsung saja. Kecuali aku mati, tak seorang pun bisa merebutnya dariku. Bahkan surga sekalipun." Suaranya tidak keras, tetapi sangat tegas, seolah mampu menentang aturan langit dan bumi serta menguasai semua makhluk hidup. Keyakinan yang begitu kuat. Suara itu terdengar sedikit terkejut, lalu mendesah dan berkata, "Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu." Suara itu menghilang, dan tangan besar itu berkelebat, langsung menuju Han Jien, tiba di hadapannya. Little Grey berteriak pelan dan mengayunkan cakar kanannya ke udara, melepaskan kekuatan suci bawaannya cakar penghancur surga. 9 busur cahaya dilepaskan dan terbang menuju tangan raksasa itu dengan kecepatan yang menakjubkan. Tangan raksasa itu berbalik, dengan cepat mengejar 9 busur cahaya dan menangkapnya. Tepat saat tangan itu hendak menghancurkannya, busur-busur cahaya itu berkelebat, menembus telapak tangan dan terbang ke ruang terdistorsi tak jauh dari sana. Begitu busur-busur cahaya itu mencapai ruang terdistorsi, suara itu kembali terdengar, "Hancurkan!" Lengkungan cahaya itu terhenti sejenak, lalu suatu kekuatan besar muncul dan menghancurkannya. Setelah serangan itu dikalahkan, terdengar suara, "Sudah lama sekali sejak ada yang bisa melukaiku. Bayangkan binatang iblis level 5 bisa melancarkan serangan sebesar itu, aku benar-benar meremehkanmu." Darah samar-samar terlihat mengalir dari tangannya yang besar. Begitu ia selesai berbicara, tangannya tampak pulih, kembali ke keadaan semula dalam sekejap mata. Tangan raksasa itu pulih dan tiba-tiba meraih Little Grey. Little Grey telah menggunakan kekuatan ilahi bawaannya, menghabiskan banyak energi spiritual, dan tidak bisa lagi mengeluarkan mantra yang kuat. Ia hendak melarikan diri ke samping. Tiba-tiba, Han Jien meraih Little Grey dan berkata, "Aku masih di sini. Aku akan bertarung denganmu sampai kita tumbang." Sambil berbicara, ia berteriak, "Berubahlah menjadi perisai." Saat segel giok itu berubah menjadi perisai, sosok Han Jien berkelebat, dan ia meletakkan perisai itu di depannya. Pada saat yang sama, tangan hitam besar itu terulur untuk meraihnya. Saat tangan raksasa itu menggenggam perisai, raungan memekakan telinga bergema, dan perisai itu bergetar pelan, samar-samar menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi segel kekaisaran. Detik berikutnya, kekuatan dahsyat meletus dari segel itu, menghantam tangan hitam raksasa itu. Serangkaian suara retakan bergema saat tulang-tulang patah. Kemudian, dengan bunyi retakan, tangan raksasa itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan darah yang lenyap di udara. "Aku tak pernah membayangkan, kau memiliki harta karun sebesar ini." Pemilik tangan raksasa itu tercengang. "Sayangnya, kau tak bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Jika kau bisa mengerahkan kemampuan ilahi ofensifmu, aku mungkin akan sedikit takut." Suaranya tiba-tiba terhenti, dan tangan raksasa lain yang identik muncul dari ruang yang terdistorsi. Tangan ini terasa sangat berbeda. Energi yang terkandung di dalamnya beberapa kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Seolah-olah bisa menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu gerakan. Tidak seorang pun dapat menentang hukum langit dan bumi. Sebuah tangan raksasa muncul entah dari mana, tiba di hadapan Han Jien dengan kecepatan tak terbayangkan. Sebelum Han Jien sempat merasakannya, tangan itu sudah berada di belakangnya, menghantam dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan dahsyat itu menghantam punggung Han Jien, membuatnya terpental mundur. Di udara, ia memuntahkan darah, wajahnya langsung memucat-pucat pasi. Little Grey digenggam Han Jien. Merasa semua tulang Han Jien patah, ia berteriak kesakitan, "Bos!" Sambil berbicara, ia mencoba melepaskan diri dari genggaman Han Jien. "Bos, lepaskan aku akan melawan orang itu."
Tubuh Han Jien terpental sejauh 3 mil sebelum akhirnya berhenti. Ia berlumuran darah, dan semua tulangnya patah. Tak satu pun tulangnya utuh. Bagi seorang kultivator biasa, serangan seperti itu pasti akan melumpuhkan tubuh fisiknya. Namun, Han Jien, dengan tekad yang kuat, mampu bertahan. Melihat ini, pemilik tangan raksasa itu semakin mengagumi Han Jien. Berkata, "Wah, aku mengagumi kegigihanmu, tapi sekuat apapun dirimu, kau takkan mampu melawan utusan langit dan bumi. Di bawah 9 langit, aku adalah dewa, dan tak seorang pun kultivator dapat lolos dari hukum langit dan bumi." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Aku beri kau satu kesempatan terakhir cabut jiwanya." Han Jien hendak berbicara ketika rasa manis menyergap tenggorokannya, dan ia memuntahkan seteguk darah. Darah itu jatuh ke lengannya, mengalir ke telapak tangannya. Segel giok dao surgawi yang digenggam erat di tangannya kini berlumuran darah merah. Pada saat itu, kilatan cahaya melintas di mata naga pada segel giok dao surgawi. Tetapi karena cahaya itu begitu cepat berlalu, tak seorang pun menyadarinya. Tatapan Han Jien tajam, dan dia berkata dengan tegas, "Kecuali kau membunuhku, kau tidak akan mendapatkan jiwanya." "Wah, aku sudah memberimu 2 kesempatan, tapi kau tak menghargainya." Utusan langit dan bumi mendesah, suaranya penuh penyesalan. Tangan hitam itu berkelebat dan terbang ke arah Han Jien lagi. Bahkan sebelum mencapainya, Han Jien sudah bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Kekuatan ini adalah kekuatan surga. Tak seorang pun dapat bertahan hidup di bawah kekuatannya. Han Jien sudah menyerah. Kekuatan serangan itu bahkan lebih dahsyat daripada angin ribut dari langit. Bahkan dengan seluruh energi spiritualnya, ia tak mampu melawannya. Perasaan kematian semakin nyata. Han Jien memejamkan mata, bayangan orang tuanya terbayang di benaknya. Ia bergumam, "Ayah, ibu, putra kalian tidak berbakti. Aku gagal menghidupkan kalian kembali.